Bab 484, Game of Death. Long Xiaoyao tertawa ringan dan berkata, "Baiklah, izinkan aku juga memberitahumu bahwa elemen kegelapan beracun di belati ini tidak bisa dilawan bahkan oleh Ultimate Ace milikmu. Tentu saja, mari kita tidak membicarakannya." Tubuhnya bertipe ringan. "Aku takut dia akan kehilangan setengah hidupnya saat dia ditusuk. Saya akan memberi Anda 1 menit untuk dipertimbangkan. Setelah itu, permainan kami akan dimulai." Petik 2. Huo Yuhao, jangan, teriak Tang Wutong. Dia juga menyadari pada saat ini bahwa dia telah pulih dari kemampuannya untuk berbicara. Huo Yuhao mengabaikannya dan perlahan menekuk pinggangnya. Dia mengambil belati dari tanah. Belati itu mulus. Gagang dan bilahnya tampaknya diukir dari potongan logam yang sama. Saat dipegang, belati itu terasa sedingin es, dan elemen kegelapan di dalamnya bukan sesuatu yang diraih Huo Yuhao. "Kaisar Naga Douluo, akankah kamu melakukan semua yang kamu janjikan?" Huo Yuhao menegakkan punggungnya. Meskipun dia sangat pucat, darah keluar dari hidung dan mulutnya, dan tampak agak mantap sekarang, punggungnya masih sangat lurus. Dia seperti lembing ketika dia berdiri di tempatnya. Saat dia menghadapi Long Xiaoyao, dia bahkan tidak repot-repot menyebutnya sebagai penatua. Dalam hatinya, Long Xiaoyao tidak cocok untuk istilah itu sama sekali. Long Xiaoyao tersenyum dan menjawab, "Mengingat identitas saya, apakah Anda pikir saya perlu menipu orang seperti Anda?" Huo Yuhao tertawa dingin, "Mengingat identitasmu. Anda bahkan menggunakan seorang gadis untuk mengancam saya. Apalagi yang tidak bisa Anda lakukan. Sangat memalukan bagi guruku bahwa dia pernah memiliki status yang sama denganmu." Petik 2. Ekspresi Long Xiaoyao sedikit berubah. "Lidah setajam silet yang kamu miliki. Kamu tidak punya pilihan. Game kami akan segera dimulai." Petik 2. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat lengan yang memegang belati. Dia mengarahkan pisau ke Tang Wutong. Setelah Tang Wutong berteriak, dia tidak lagi mengeluarkan suara. Dia hanya menyaksikan Huo Yuhao diam-diam. Pada saat ini, keduanya tidak punya pilihan. Dia hanya ingin melihat bagaimana Huo Yuhao akan menghadapi permainan kematian seperti itu. Dia tahu bahwa dia sekarang menjadi alat dalam permainan mereka. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan bisa memengaruhi persidangan. Ekspresi Long Xiaoyao berubah, dan dia berteriak, "1. Huo Yuhao pindah." Dia tidak ragu sama sekali. Bilah pendek di depannya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung menusuknya ke perutnya. Tang Wutong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, ekspresi Huo Yuhao sangat tenang. Seolah-olah belati itu tidak menusuknya sama sekali. Saat belati sedingin es menembus dagingnya, dia hanya merasakan hawa dingin di perutnya. Itu seperti kekuatan aneh yang mati-matian menyedot energi hidupnya. Tapi rasa sakitnya tidak seburuk itu. Hanya ada sensasi mati rasa yang lebih kuat dan lebih tidak nyaman, seperti tendon telah patah. Meski begitu, ekspresinya tidak berubah. Seolah-olah dia melakukan sesuatu yang sangat normal. "Oh, saya lupa. Saya perlu menambahkan aturan lain." Long Xiaoyao masih tersenyum. Ada ekspresi aneh di wajahnya sekarang. "Belati itu masih ada di udara. Apakah Anda mengingkari janji Anda?" Huo Yuhao bertanya dengan dingin. "Tentu saja tidak." Long Xiaoyao tersenyum ketika berkata, "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa setiap tusukan perlu memiliki 2 lubang." Wajah Huo Yuhao berubah dingin. Tang Wutong berusaha berjuang. Namun, bagaimana dia bisa membebaskan diri dari tangan Ultimate Douluo? Huo Yuhao menatap Long Xiaoyao, "Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan?" Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu saja." "Baiklah." Huo Yuhao menekan belati yang ada di perutnya. Tiba-tiba, belati masuk lebih dalam ke tubuhnya. Ekspresi wajahnya juga sedikit berubah. Ujung tajam belati mencuat dari punggungnya. Namun, tidak ada darah merembes dari kedua luka. "Baiklah." Long Xiaoyao berteriak juga, "Tidak heran kau murid Muen. Kamu tangguh, tapi apa kamu cukup tangguh?" Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan dingin saat dia mencengkeram gagang belati. 2. Long Xiaoyao meraung. Huo Yuhao menggunakan tangan kanannya untuk mencabut belati dari tubuhnya sebelum dengan cepat menusuknya ke sisi lain perutnya. Ketika belati menembus dagingnya, Huo Yuhao tidak membuat terlalu banyak suara. Namun, dia bergetar hebat ketika dia mengambil belati dari tubuhnya. 2 aliran darah gelap menyembur dari luka-lukanya sebelumnya, sebelum darah mulai mengalir keluar dari tubuhnya. "Yuhao,
teriak Tang Wutong. Pada saat ini, dia juga menjadi pucat. Dia hanya merasa bahwa segala sesuatunya menjadi buram di depannya. Namun, citra Huo Yuhao sangat terpatri dalam benaknya. 2 tusukan. Dia telah menikam dirinya sendiri 2 kali tanpa ragu-ragu. Dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan sama sekali. 2 tusukan berarti ada 4 luka di tubuhnya saat ini. Long Xiaoyao tertawa, bagaimana rasanya? Terang bisa membawa kehidupan, tetapi kegelapan bisa melahap kehidupan. Bukankah bagus rasanya merasakan energi kehidupan merembes keluar dari tubuh Anda? Jangan khawatir, elemen kegelapan di belati saya belum terlalu kuat. Dengan kemampuan dan kekuatan spiritual Anda dapat menangani beberapa tusukan lagi jika Anda cukup tangguh. Tentu saja, dia juga bisa membantumu. Petik 2. Yu Hao, berikan tikaman berikutnya padaku. Tang Wutong tiba-tiba berteriak. Air mata mengalir tak terkendali dari pipinya. Huo Yuhao tersenyum dan bergumam, Wutong, ada yang ingin kutanyakan padamu. Bisakah saya? 3. Long Xiaoyao memotongnya. Lampu hitam menyala dan darah menyembur. Itu adalah tikaman ketiga, dan ada 6 luka sekarang. Tidak, Tang Wutong berteriak. Air mata mengalir dari wajahnya. Dia hanya merasa bahwa dia akan menderita gangguan mental. Hatinya sakit, dan itu membuatnya terengah-engah. Dia mulai gemetaran tak terkendali. Wutong, ketika aku pertama kali masuk Akademi Shrek, aku baru berumur 11 tahun. Kemudian, saya adalah seorang pria muda yang dipenuhi dengan kebencian. Saya tidak tahu apa-apa. Dengan bimbingan senior tertua dan guru Xiaoya, saya mendapat hak untuk memasuki Akademi Shrek. Sejak saat itu, Akademi Shrek menjadi keluarga saya. Pada awalnya, hidup sangat pahit. Saya berkultivasi setiap hari. Saya tahu bahwa saya kurang berbakat daripada yang lain. Inilah sebabnya saya perlu melakukan lebih banyak upaya daripada orang lain. Aku punya teman sekamar saat itu yang aneh bersih, tetapi juga sangat malas. Dia tidak pernah membersihkan kamar. Saya yang membersihkan kamar. Dia sangat berbakat, hampir salah satu yang terbaik di generasi kita. Selain itu, dia sangat tampan, dan kemampuannya hebat. Ketika pertama kali memasuki akademi, ia menjadi pusat perhatian. Namanya adalah Wang Dong. Petik 2. Mendengar cerita Huo Yuhao, Tang Wutong tampak sedikit bingung, dan ada pandangan kabur di matanya. 4. Tidak, dia segera tersentak bangun dari keadaan pikirannya yang kabur. Lampu hitam menyala, dan tikaman keempat mendarat. Ada 8 luka sekarang. Tusukan ketiga ada di tengah perutnya. Tusukan keempat di sebelah kiri ususnya. Suara Huo Yuhao terdengar agak lemah. Kemejanya sudah dicat hitam dari darahnya. Namun, dia masih menatap Tang Wutong. Dia bukan Wang Donger, tapi dia terlihat identik dengannya. Huo Yuhao tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Dia bahkan merasa bahagia. Bahkan jika dia meninggal, dia masih bisa menonton gadis favoritnya hidup. Sepertinya itu tidak begitu menyedihkan. Ketika Wang Dong dan saya pertama kali memulai, kami mengalami semacam konfrontasi. Tapi kami menjadi teman setelah kami menghadiri akademi bersama. Saya berusaha mengejar dia. Tiba-tiba, suatu hari, tanpa disadari kami menemukan bahwa jiwa bela diri kami sangat cocok. Karena itu, kami pergi ke hutan belantara untuk menguji berbagai hal. Kami tidak berharap jiwa bela diri kita bergabung bersama, dan kami dapat melepaskan keterampilan fusi. Hanya saja kami masih sangat lemah saat itu. Setelah melepaskan satu keterampilan fusi, kekuatan jiwa kita akan terkuras. Ketika kami pingsan karena kelelahan, biasanya kami akan terlambat ke sekolah pada hari berikutnya, dan kami dihukum bersama. Petik 2. Saat dia berbicara, ekspresi Huo Yuhao menjadi lebih lembut. Segala sesuatu di masa lalu terulang dalam benaknya. Setelah itu, kami terpilih untuk bersaing dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan yang pertama karena kinerja kami yang mengesankan. Kami adalah anggota cadangan. Hanya saja kami tidak berharap beberapa senior kami akan terluka oleh Tuan Jiwa Jahat, dan mereka harus mundur. Kami menggantinya sebagai anggota regu yang kompetitif. Itu sangat sulit saat itu. Namun, kami ambisius. Kami bekerja keras, dan menghadapi lawan kami dengan kemampuan terbaik kami. Kami melakukan keajaiban demi keajaiban, mengubah yang mustahil menjadi kenyataan. Akhirnya, kami membela kemuliaan Shrek. Kami memenangkan turnamen untuk Shrek. Kami kemudian diberi gelar, Shrek's Seven Monsters. Itu adalah salah satu kemuliaan terbesar dalam hidup saya.
Petik 2. 5. Cahaya hitam menyala, dan belati menusuk lagi. Itu adalah sisi lain dari usus Huo Yuhao. Luka ke-10 telah ditimbulkan. Kali ini, Tang Wutong tidak berteriak. Dia tampaknya benar-benar tenggelam dalam kisah Huo Yuhao, dan lupa situasi apa yang sedang mereka alami. Setelah itu, kami berkumpul lagi dan mengalami banyak hal bersama. Suatu hari, Akademi mengadakan sesi perjodohan untuk para murid dari halaman dalam. Hanya mereka yang dari halaman dalam yang dapat berpartisipasi, sehingga siswa pria dan wanita dapat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kesukaan mereka kepada seseorang. Semua orang biasanya sangat sibuk dengan kultivasi mereka, dan mereka juga sangat pemalu. Kencan Buta Dewa Laut adalah kesempatan terbaik kami. Saya juga bergabung di bawah tekanan teman sebaya. Petik 2. Siapa yang tahu bahwa aku akan bertemu dengannya selama Kencan Buta? Dia memiliki rambut panjang, biru kebiruan, dan benar-benar menggairahkan. Dia tampak identik dengan Wang Dong. Saya masih berpikir bahwa dia adalah saudara perempuan Wang Dong. Namun, saya tidak pernah berharap Wang Dong benar-benar menjadi Wang Donger. Dia selalu berada di sisiku, tapi bodohnya aku tidak mengetahuinya. Dia menyebutku bodoh. Bukankah dia benar? Namun, saya bersedia menjadi orang bodohnya seumur hidup. Secara alami, kami berkumpul. Saya sangat menyukainya. Semua yang terjadi di masa lalu terulang kembali dalam pikiran saya. Bahkan dalam mimpiku, aku tidak berharap untuk bertemu dengan dewiku. Ya, dia adalah dewi saya. Wutong, kamu bukan orang pertama yang terlihat seperti dia. Ada seorang gadis lain yang tampak persis seperti dia. Gadis itu bernama Wang Qiwer. Saya bertemu dengannya sebelum dan sesudah Kencan Buta. Kemudian, saya bahkan berpikir bahwa mereka adalah orang yang sama. Baru setelah itu saya menyadari bahwa mereka berbeda. Petik 2. Aku suka Donger, tapi Qiwer perlahan-lahan berjalan ke duniaku. Dia membantu saya dan menyelamatkan saya. Lebih aneh lagi, dia bahkan bisa membentuk keterampilan fusi dengan saya. Namun, saya hanya memiliki Donger di hati saya. Petik 2. 6. Suara Long Xiaoyao sedikit melunak, tapi dia terus berteriak. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menikam dirinya sendiri. Cahaya hitam menyala sekali lagi. Itu adalah tikaman ke-6, dan sekarang ada 12 luka. Tubuhnya bergetar ketika tusukan ini mendarat. Dia juga terhuyung mundur 2 langkah. Tanah ditutupi dengan darah hitam. Wajahnya juga berubah dari putih pucat menjadi emas redup. Seluruh auranya tampaknya ada di sana, namun tidak ada di sana pada saat yang sama. Bahkan pupilnya mulai kelabu. Yu Hao, berhenti. Tolong, saya mohon. Tolong hentikan. Tinggalkan 3 tikaman terakhir untukku, oke. Tang Wutong sudah terisak tak terkendali. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, saya seorang pria. Bahkan jika kamu tidak terlihat seperti dia, aku akan tetap melakukannya untukmu. Saya akan melindungi pasangan dan teman saya. Kita adalah teman, bukan? Selesai mendengarkan cerita saya dulu. Saya selalu sangat bermasalah. Saya yakin bahwa saya menyukai Donger, tetapi saya juga tidak ingin menyakiti Qiwer. Qiwer mulai menyukai saya dari periode waktu yang tidak diketahui. Saya terjepit di antara dia dan Donger. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Alhasil, segala macam masalah menumpuk. Suatu kali, kami memasuki sebuah tempat yang disebut Lembah Pertanyaan Cinta Yin Yang. Di sana, kami mengalami banyak cobaan. Akhirnya, Donger menyelamatkan saya dengan melakukan bunuh diri. Kemudian, Qiwer mengaku kalah. Namun, Donger tidak berhasil bangun dari koma yang dideritanya dalam proses bunuh diri. Saya pribadi mengirimnya kembali ke rumahnya, tetapi itu adalah kali terakhir saya melihatnya. Ketika saya kembali lagi, dia sudah pergi. Keluarganya memberitahu saya bahwa dia sudah bangun dari komanya. Benua Douluo sangat luas. Bagaimana saya bisa menemukannya? Tidak lama sebelum kejadian itu, Qiwer meninggal saat menyelamatkan saya dalam sebuah misi. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar tidak memiliki Qiwer di dalam hati saya sama sekali? Tidak, saya bisa merasakan bahwa dia meninggalkan kesan mendalam di hati saya. Hanya saja aku tidak bisa membagi hatiku menjadi 2. Saya sudah memberikannya kepada Donger. Inilah sebabnya mengapa Qiwer adalah orang yang paling mengecewakan dalam hidupku. Petik 2. 7. Tangannya terangkat, dan belati itu menusuk. Kali ini, cahaya hitam melambat sedikit. Itu bukan karena tekad Huo Yuhao telah jatuh.
Itu karena tubuhnya agak kewalahan karena dia dalam kondisi yang sangat lemah. Tusukan ini terhubung erat dengan tusukan keenam. Mereka berdua lebih jauh ke sisi ususnya. Dia akhirnya pingsan setelah tusukan ini. Dia duduk di tanah, di genangan darahnya di tanah. Tubuhnya sedikit gemetar, dan ia membutuhkan tangan yang lain untuk menopang dirinya agar tidak sepenuhnya jatuh ke tanah. Anda masih ingat, Wutong? Aku mencoba menuangkan kekuatan jiwaku ke dalam dirimu hari itu. Bahkan, aku menganggapmu sebagai dia, hanya tanpa ingatan. Saya benar-benar berharap bahwa jiwa bela diri kita akan bergabung untuk membuktikan bahwa Anda adalah dia. Tetapi saya gagal, kekuatan jiwa kita tidak bisa melebur. Sepertinya jiwa bela diri kita tidak cocok. Kemudian, saya menyadari bahwa Anda bukan dia. Anda adalah Tang Wutong. Dia adalah Wang Donger. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Pada saat itu, saya sangat tersiksa. Aku benar-benar berharap kamu adalah dia. Jika itu masalahnya, sekali lagi akan ada cahaya di duniaku. Petik 2. Mata Huo Yuhao sudah benar-benar menjadi abu-abu sekarang. Pupil matanya tampak melebar. Dia akhirnya tidak bisa melihat Tang Wutong dengan jelas lagi. Hanya ada sosok buram, biru muda di depannya. Awalnya saya punya dua keinginan dalam hidup saya. Harapan pertama saya adalah untuk membalas ibuku. Namun, itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Perlahan-lahan saya menyadari bahwa kebencian saya berkurang. Ibuku tidak ingin aku membalasnya. Lebih jauh, saya tidak bisa melakukannya. Saya benar-benar tidak bisa. Harapan saya yang lain adalah untuk bersama dengan Donger. Untuk hidup bersama dengannya. Untuk menikahinya dan punya beberapa anak. Untuk menemani anak-anak saya setiap hari. Itu saja yang saya inginkan. Ketika dia berhenti di sana, air mata Huo Yuhao sudah mengalir dari matanya. Dia tampak melihat dirinya dan Wang Donger bersama-sama, dan anak-anak mereka berlari tidak jauh dari mereka. Tang Wutong linglung saat dia menatapnya. Sepertinya dia benar-benar tenggelam dalam kisah tragisnya. 8. Suara Long Xiaoyao tiba-tiba berubah dingin dan kaku. Huo Yuhao mencabut belati hitam lagi. Tetapi ketika dia menusuk dirinya sendiri sekali lagi, dia jelas kehilangan kekuatannya. Dia menusuk dada kanannya, tetapi belati itu menyapu tulang rusuknya. Dia harus mengerahkan kekuatan 2 kali sebelum menusuk tubuhnya. Saat ini, mata Tang Wutong sudah berubah kosong. Dia bahkan tidak repot-repot mencoba menghentikannya lagi. Suara Huo Yuhao menjadi semakin lemah. Itu bergetar, dan dia tergagap. Wutong, jika kamu melihat seseorang yang terlihat identik denganmu di masa depan, dia mungkin hanya dongerku. Tolong jaga dia, tapi jangan katakan padanya segala sesuatu di antara kita. Sebenarnya, itu baik jika dia melupakanku. Saya terlalu banyak beban. Mungkin dia akan lebih bahagia tanpa aku. Aku bahagia selama dia bahagia. Penatua Long, saya harap Anda tetap setia pada kata-kata Anda. Jangan menyulitkannya. Biarkan dia pergi. 9. Petik 2. Huo Yuhao meneriakkan nomor terakhirnya sendiri. Matanya tiba-tiba bersinar, dan bahkan ada jejak aneh cahaya yang menyinari tubuhnya. Dia mencabut belati hitam dan menikamnya ke hatinya. Dia ingat semua yang terjadi antara dia dan Donger. Bukankah itu melegakan baginya? Saat ini, dia hanya ingin bebas. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Ditian tidak bisa melakukannya. Ini karena tidak ada rasa bahaya di hatinya. Semuanya dilakukan dengan sukarela. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Dia merasa sangat lelah. Ada ekspresi pahit di wajahnya sekarang. Maaf, rekan saya hanya bisa mengabaikan tanggung jawab saya dengan cara ini. Saya tidak takut mati. Kematian bagiku seperti rumah. Donger telah melupakan saya, Kiwer meninggal karena saya, dan saya tidak ingin membalas dendam lagi. Permaisuri salju, permaisuri es, dan bintang adas manis semuanya memiliki asal-usul manifold esensi es misterius. Mereka dapat membantu orang lain untuk meningkatkan dan menjadi dewa. Segalanya tampak sempurna. Saya akhirnya bisa meninggalkan dunia ini. Saya ingin menemukan ibu saya. Karena kejernihan terminalnya, tusukan terakhir Huo Yuhao lebih kuat dari 8 tusukan sebelumnya. Tidak peduli sekuat apa dia tidak akan pernah bisa bertahan begitu belati ini menusuk ke dalam hatinya. Tang Wutong runtuh sepenuhnya ketika dia menikam dirinya sendiri lagi, kehilangan kesadaran. Belati tajam menusuk dagingnya dan menembusnya. Dia memiliki 18 luka di tubuhnya sekarang.
Kesadaran Huo Yuhao kabur. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya karena jatuh kembali. Namun, ada senyum di wajahnya. Itu adalah senyum kebebasan dan kelegaan. Di dunia ini, tidak ada yang dia rindukan lagi. Sudah waktunya baginya untuk pergi, karena waktunya sudah habis. Tanda pisah. Long Xiaoyao menempatkan Tang Wutong yang tidak sadar di tanah. Dia mengungkapkan ekspresi berat di wajahnya yang dingin dan terlihat tua. Sungguh pemuda yang bersemangat. Dia menghela nafas sedikit dan mengambil langkah sebelum datang ke sisi Huo Yuhao. Dia perlahan berjongkok dan meraih belati hitam di dadanya sebelum menariknya keluar. Huo Yuhao berbaring di sana tanpa bergerak. Energi hidupnya sepertinya telah menghilang. Mata Long Xiaoyao tiba-tiba menjadi cerah. Lingkungan mereka menjadi gelap dan sunyi sekali lagi. Bahkan darah di tubuh Huo Yuhao berhenti mengalir. Di dunia yang sunyi dan gelap ini, dia adalah satu-satunya yang bisa bergerak. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menekannya di dada Huo Yuhao. Dia bisa dengan jelas melihat garis-garis hitam memudar dari 18 luka di tubuh Huo Yuhao. Dalam hitungan detik, luka-luka itu sudah tertutup warna merah. Cahaya melintas di tangan Long Xiaoyao, dan sebuah manik putih muncul di telapak tangannya. Dia menekankan tangannya yang lain ke dada Huo Yuhao, seolah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, ekspresi puas muncul di wajahnya. Setelah itu, dia menaruh manik-manik itu di mulut Huo Yuhao. Setelah menyelesaikan semua ini, dia membungkuk dan membawa Huo Yuhao pergi ke tempat yang lebih bersih, di mana dia menanggalkan kemeja berlumuran darah dari tubuhnya. Huo Yuhao berhenti kehilangan darah karena efek pembekuan dari domain yang sunyi dan gelap. Namun, ketika tubuhnya benar-benar telanjang, lukanya dipamerkan untuk dilihat Kaisar Naga Douluo. Senyum muncul di wajah Long Xiaoyao, jika bukan karena fakta bahwa pil naga ini mengharuskan Anda untuk tidak memiliki perlawanan, dan bahwa Anda harus berada dalam kondisi terlemah mutlak Anda, mengapa saya membuat Anda mengalami begitu banyak rasa sakit? Hai, sejujurnya, aku tergerak olehmu sebelumnya, dan hampir tidak bisa menumpangkan tangan kepadamu. Hanya saja Muen membuatku melakukan ini. Faktanya, Anda tidak akan memerlukan pil naga ini jika Anda tidak berkembang begitu cepat. Namun, waktunya sepertinya tepat sekarang. Saya tidak bisa menghentikan Sishui. Saya akan menyerahkan tanggung jawab untuk menolak gereja Roh Kudus kepada Anda. Anak muda, Anda harus melakukan yang terbaik. Petik 2. Saat dia berbicara, Long Xiaoyao menggerakkan tangannya dan memutar tubuh Huo Yuhao terus-menerus. Luka-lukanya cepat dijahit. Namun, dia masih sangat pucat karena kehilangan begitu banyak darah. Namun, pada saat inilah lapisan cahaya keemasan suram datang dari pil naga di mulutnya. Lingkaran emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Long Xiaoyao juga membawa Tang Wutong dan menempatkannya di sampingnya. Senyum di wajahnya meningkat. Adegan yang menyentuh. Jika wanita muda seperti itu tidak jatuh cinta padanya, itu akan sangat aneh. Pria muda ini sangat bodoh. Kecuali ada anak kembar, bagaimana Anda dapat menemukan dua orang yang sangat mirip di dunia ini? Tentunya tidak ada singa emas tiga mata kedua, kan? Petik 2. Jika Huo Yuhao masih hidup, dia hampir pasti akan terkejut dengan kata-kata Long Xiaoyao. Tampaknya Kaisar Naga Douluo sangat menyadari masalahnya. Tanda pisah. Sun Moon Empire, Radiant City, Imperial Palace. Su Tianran diam-diam duduk di kursi yang didekorasi dengan semua jenis harta karun dan rubi. Tidak jauh di depannya, Juzi berlutut dengan satu lutut di tanah dan kepalanya menunduk. Dari samping, jelas bahwa dia tampak sedikit pucat. Bangun, itu bukan sepenuhnya salahmu, Su Tianran melambai padanya. Juzi menunduk dan berkata, Yang mulia, ini kesalahan saya. Jika saya lebih waspada, kami tidak akan menderita kerugian besar seperti itu. Kami kehilangan tentara dan sumber daya kali ini. Silakan menghukum saya, Yang mulia. Petik 2. Su Tianran berdiri dan berjalan di depan Juzi, mengangkatnya. Dia dengan lembut menepuk pundaknya dan berkata, Baiklah, itu terjadi terlalu tiba-tiba. Siapa yang mengira binatang buas di ekstrim North tiba-tiba berubah menjadi kejam? Menurut apa yang kamu sebutkan, setidaknya ada dua binatang buas yang menyerangmu. Mereka kemungkinan adalah dua dari tiga Raja Surgawi dari ekstrim North. Sudah tidak mudah bagimu untuk melarikan diri. Kondisi di ekstrim North sangat ketat, tidak seperti tempat lain. Itu terlalu keras. Itu adalah tempat yang mendukung binatang-binatang jiwa berjenis es itu. Sepertinya kita membuat langkah strategis yang salah kali ini,
dan mengabaikan aspek penting seperti itu. Petik 2. Juzi terus menundukkan kepalanya dan berkata, aku bersalah. Su Tianran menarik tangannya dan berjalan ke sisinya, duduk bersamanya. Apa kejahatannya? Selama setahun terakhir, Anda telah memberikan segalanya untuk saya dan kekaisaran. Anda menjadi lebih kurus. Anda telah berkontribusi begitu banyak ke kekaisaran dan telah naik dengan cepat di militer. Anda dikenal sebagai warrior queen dari militer kami. Apa nilai kesalahan tunggal itu? Tidak ada yang selalu menang. Ketika kita sepenuhnya menduduki jiwa surgawi dan kerajaan Dowling, aku akan membiarkanmu memerintahkan seluruh militer untuk menghancurkan makhluk-makhluk itu di ekstrim North. Kemudian, semua logam langka akan tetap menjadi milik kita. Dengan semua binatang buas di sekitar, saya tidak percaya kekaisaran Dowling juga bisa mendapatkan apapun. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Petik 2. Juzi mengangkat kepalanya pada saat ini dan tergerak saat dia berkata, Yang mulia, terima kasih telah menyelamatkan saya. Su Tianran tersenyum ketika dia memandangnya. Setelah ini, dia menghela nafas dan berkata, situasi di garis depan sangat stabil sekarang. Kami telah mengambil alih sebagian besar kerajaan jiwa surgawi. Namun, pasukan kami sedikit kewalahan karena kekaisaran bintang Luo. Ini terutama benar selama tahap-tahap awal perang, ketika banyak sumber daya kami terkuras, dan kami tidak dapat memasok bala bantuan yang cukup ke garis depan. Saat ini, kami akan mempertahankan status quo dan tidak terburu-buru menyerang lebih jauh. Kalau tidak, kami akan memberikan 3 kerajaan kesempatan jika garis pertempuran kami terlalu berlebihan. Petik 2. Keyakinan Juzi pulih ketika mereka mulai berbicara tentang garis depan. Dia mengernyitkan alisnya sedikit dan berkomentar, meskipun garis pertempuran kita sedikit berlebihan sekarang, wilayah kekaisaran jiwa surgawi yang kita tempati masih cukup stabil. Kamu benar, kita harus lebih menstabilkan situasi di garis depan. Kita harus dengan cepat menyingkirkan masalah yang dibawa kerajaan Luo Star dari belakang untuk menyelesaikan dilema. Saya menyarankan agar kami meminta Dewa Kematian Dou Luo untuk menyerang pegunungan Ming Dou sekali lagi, setelah kami mengumpulkan sumber daya lebih lanjut. Kami akan dapat mengancam kekaisaran bintang Luo kalau begitu. Hanya ketika kita memperkuat pertahanan kita di pegunungan Ming Dou barulah kita bisa terus menyerang tanpa khawatir. Petik 2. Su Tianran tersenyum dan berkata, Juzi saya adalah ahli strategi yang brilian sekarang. Semua tetua dari militer terkesan oleh Anda. Anda akan mengatur strategi ini. Saya akan memberitahu mereka semua saat kita punya misi. Petik 2. Ya Yang Mulia. Yang Mulia, izinkan saya untuk pindah besok dan memimpin Legiun Insinyur Jiwa Phoenix untuk membunuh para penguasa jiwa Star Luo Empire. Aku akan membersihkannya dalam waktu secepat mungkin dan memberikan Deat God Dou Luo kesempatan untuk menyerang pegunungan Mingdou. Petik 2. Su Tianran berdiri. Dengan kemajuan teknologi alat jiwa, kaki palsu yang dipakainya memungkinkannya untuk bergerak. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Juzi, sementara itu penting, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Serahkan pada orang lain. Saya sudah meminta bantuan dari Zhong Liu dari Gereja Roh Kudus. Dewa Kematian Dou Luo memegang benteng di perbatasan. Dia adalah pembawa berita. Star Luo Empire hanya membuat masalah bagi kita. Tidak apa-apa, mereka tidak dapat mencapai apapun. Petik 2. Juzi tersentuh dan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda memiliki sesuatu yang lain untuk saya lakukan? Su Tianran mengangguk sedikit dan berkata, itu benar, ada sesuatu yang penting yang perlu Anda lakukan. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Petik 2. Juzi cepat bangkit dan berlutut di samping Su Tianran sebelum berkata, Yang Mulia, tolong ajari aku. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan apa saja. Petik 2. Su Tianran mengungkapkan ekspresi tidak senang di wajahnya dan membungkuk untuk mengangkatnya. Gadis bodoh, aku sudah bilang berkali-kali bahwa kita sudah menikah sekarang. Anda tidak harus begitu seremonial di depan saya. Mengapa kamu tidak mendengarkan saya? Petik 2. Juzi menunduk dan dengan lembut berkata, dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi tuanku. Saya hanya pelayan Anda, hidupku adalah milikmu. Selama kamu membutuhkannya, aku bahkan akan mati untukmu tanpa ragu-ragu. Petik 2. Meskipun Su Tianran adalah seorang anti-pahlawan, dia tetap seorang pribadi. Pada tahun-tahun awalnya, adik kandungnya telah mencoba membunuhnya, dan dia hampir mati. Juzi telah membantunya melarikan diri meskipun dia terluka.
Selama bertahun-tahun, dia memiliki banyak orang kuat di sekitarnya. Namun, dia hanya mempercayai Zhu Zi. Su Tianran memeluknya. Sudah kubilang bahwa kamu adalah istriku, bukan pelayanku. Seperti itu sekarang, dan akan tetap seperti ini di masa depan. Di masa depan, Anda akan memerintahkan masa. Petik 2. Zhu Zi dengan lembut bersandar di pundaknya dan mengungkapkan senyum puas di wajahnya. Namun, dia benar-benar mendesah dalam hatinya. Yang mulia, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu kepribadian Anda? Jika saya tidak terlihat patuh di depan Anda akan mulai menjadi skeptis. Saya mengerti Anda dengan sangat baik. Inilah sebabnya saya harus melakukan ini untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Yang mulia, apa yang Anda ingin saya lakukan? Su Tianran menjadi serius dan berkata, ketika Anda pergi kali ini, para pejabat mengajukan petisi untuk sesuatu. Zhu Zi bertanya, apa yang membuatmu begitu bermasalah? Siapa yang menempatkan Anda di tempat? Aku akan pergi dan, saat dia mengatakan itu, tatapan dingin melintas di matanya. Su Tianran menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ada hal lain, siapa yang berani mengancam saya? Namun, masalah ini tidak bisa menutup mulut semua orang. Mereka ingin saya menjadi pangeran putra mahkota ketika saya berada di puncak pemerintahan saya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata, putra mahkota, Zhu Zi tidak bisa menahan gentar. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Su Tianran. Su Tianran mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Kamu satu-satunya yang tahu rahasiaku. Bagaimana saya bisa melahirkan putra mahkota? Sejak saya mengambil alih tahta, Anda adalah satu-satunya permaisuri saya. Selain Anda, saya tidak punya selir lain. Di mata orang lain, saya tampak sangat loyal kepada Anda. Namun, Anda tahu alasan sebenarnya. Petik 2. Zhu Zi secara alami tahu bahwa Su Tianran steril karena cedera yang dideritanya. Dia tidak membutuhkan selir sama sekali. Di sisi lain, memiliki selir dapat memperburuk keadaan. Hal ini menyangkut martabatnya sebagai seorang kaisar dan sebagai seorang pria. Zhu Zi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ini menyangkut wajah Su Tianran. Su Tianran merenung dan berkata, saat ini, saya perlu punya anak. Itu harus laki-laki untuk menutup mulut semua orang. Bahkan jika tidak, saya pikir mereka tidak akan mengatakan apa-apa, asalkan ada anak kecil. Inilah sebabnya mengapa Anda harus tetap berada di istana untuk beberapa waktu. Anda masih komandan 3 tentara, tetapi tidak secara pribadi memasuki medan perang sementara. Dukung aku anak dulu. Petik 2. Ini, Zhu Zi sedikit linglung ketika dia melihat Su Tianran. Setelah dia tertegun sejenak, dia merendahkan suaranya dan bertanya, Yang mulia, apakah Anda ingin kami mengadopsi satu? Su Tianran menggelengkan kepalanya dan mendengus dingin, orang-orang tua itu memperhatikan saya. Bagaimana saya bisa mengadopsi dan menyimpan barang-barang dari mereka? Mereka memiliki orang di rumah sakit. Kita tidak bisa mengacaukan ini, dan harus membuatnya nyata. Anda masih ingat, saya menyebutkan bahwa kami tidak dapat membuahi Anda secara buatan. Meskipun saya tidak dapat berbicara dengan siapapun mengenai hal ini, saya masih dapat meminta seorang kerabat untuk menemukan bibit untuk Anda. Anak ini akan menjadi pewarisku. Petik 2. Bab 485, Aku tidak mati. Zhu Zi ngeri. Dia berbalik dan berlutut sekali lagi. Tidak, Yang mulia. Tidak, saya tidak bisa melakukan itu. Bagaimana saya bisa mengandung anak orang lain? Saya Zhu Zi Anda, dan hanya akan menjadi Zhu Zi Anda. Tidak, saya tidak setuju. Petik 2. Su Tianran sedikit terkejut, dan juga sedikit tersentuh saat dia melihat Zhu Zi. Ini adalah pertama kalinya dia berani menolak perintahnya sejak dia menyelamatkannya. Namun, perlawanan ini hanya membelai egonya. Jika memungkinkan, tidak ada yang ingin istrinya memiliki anak orang lain. Namun, saya tidak punya pilihan. Saya hanya bisa melakukan ini untuk membuat semua orang diam. Saya bahkan telah memilih kandidat. Dia adalah pembawa asli garis keturunan bangsawan, dan dia adalah sepupu saya yang jauh. Karena mutasi jiwa bela dirinya, dia bahkan bukan penguasa jiwa sekarang, dan dia memegang posisi yang sangat rendah dalam keluarga kerajaan. Selain Anda, tidak ada orang lain yang harus tahu tentang ini. Aku akan meminta seseorang untuk mengajarimu bagaimana melakukannya. Setelah itu, Anda akan mengambil bibit dari tubuhnya dan menanamkannya ke dalam tubuh Anda. Setelah itu, dia akan dibunuh.
Tidak ada yang akan tahu rahasia ini kalau begitu. Jangan khawatir, saya mandul. Anak yang Anda lahirkan akan menjadi milik kita. Saya akan memperlakukan dia seperti putra kandung kita. Ketika saya berusia 100 tahun, dia akan mewarisi tahta. Mungkin kita akan menguasai seluruh benua Douluo saat itu. Petik 2. Juzi mengangkat kepalanya dan menatap Su Tianran dengan sedih. Yang mulia, apakah tidak ada cara lain? Saya benar-benar tidak mau melakukan ini. Petik 2. Ekspresi Su Tianran berubah dingin dan dia berkata, baiklah, ini sudah final. Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin melakukan ini? Saya merasa sakit hati melakukannya juga. Baiklah, dengan rencana semacam ini, kamu akan tersentuh oleh pria lain. Pergi dan siapkan dulu. Aku akan meminta seseorang untuk mengajarimu bagaimana cara melakukannya, dan aku akan meminta Imperial Pisician untuk melihat tubuhmu. Beberapa hari ke depan adalah waktu terbaik bagi Anda untuk hamil. Petik 2. Ya, Juzi bergidik sedikit dan akhirnya setuju dengan kata-katanya. Dia bersujud kepadanya dengan hormat. Ekspresi Su Tianran berubah lembut. Dia mengangkatnya untuk ketiga kalinya dan menepuk punggungnya. Gadis bodoh, jangan terlalu banyak berpikir. Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya akan memperlakukan anak yang Anda kandung sebagai milik kita. Hanya aku yang berhak menjadi ayahnya. Kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Ya, Yang Mulia. Juzi marah keluar setelah membungkuk pada Su Tianran. Setelah keluar, ekspresi berat secara bertahap muncul di wajah Juzi. Namun, niat dingin yang melintas di matanya. Su Tianran, mengapa saya tidak menyadari bahwa saya hanya akan menjadi pion Anda? Bahkan pion terdekat masih menjadi pion. Tanda pisah. Ketika Huo Yuhao sadar kembali, dia terkejut menemukan bahwa dia berada di kamar yang bersih. Ruangan itu juga tampak sangat akrab baginya. Semua yang ada di sekitarnya akrab, termasuk aura. Di mana saya? Dia sedikit bingung. Semua yang telah terjadi sebelumnya terulang kembali dalam ingatannya. Bukankah aku bertemu dengan naga suci kegelapan dan kaisar naga Douluo, Long Xiaoyao? Bukankah saya menusuk 9 kali karena ancamannya? Tapi mengapa saya tidak merasakan sakit? Dia secara tidak sadar menyentuh tubuhnya, dan terkejut menemukan bahwa tidak ada luka sama sekali. Dia kemudian mengedarkan kekuatan jiwanya. Tubuhnya melayang di atas tempat tidurnya, dan tiba-tiba ada kekuatan jiwa yang kuat di dalam ruangan. Ini, Huo Yuhao terkejut saat dia merasakan segalanya. Dia menemukan bahwa kekuatan jiwa ini seperti gelombang yang kuat. Hanya dengan mengedarkannya sedikit, itu benar-benar melonjak. Apa yang sedang terjadi? Di mana tepatnya saya? Bang! Pintu terbuka, dan sesosok bergegas masuk. Bukankah dia Nan Qiuqiu? Ketika dia melihat Huo Yuhao duduk, Nan Qiuqiu sangat senang. Ah, Yuhao, kamu sudah bangun. Anda akhirnya terjaga. Apa yang sebenarnya terjadi? Anda tidak sadar selama 7 hari. Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dan terkejut ketika dia bertanya, apakah saya benar-benar hidup? Nan Qiuqiu mengambil beberapa langkah ke depan dan menjepit tangannya dengan keras. Ayo, apa yang kamu lakukan? Huo Yuhao menjerit kesakitan. Jika kamu tahu itu menyakitkan, itu jelas berarti kamu tidak dalam mimpi. Tentu saja kamu tidak mati. Bentak Nan Qiuqiu. Huo Yuhao tertawa getir. Sudah tidak mudah bagiku untuk kembali hidup-hidup, tetapi kamu masih mencubitku dengan keras. Apakah kamu masih manusia? Petik 2. Nan Qiuqiu mengerutkan alisnya dan meletakkan tangannya di pinggangnya dengan marah. Beraninya kau menyebutkannya. Anda bahkan tidak membawa saya dalam petualangan Anda ke Heaven Dou City. Bagaimana Tang Wutong menemukan Anda saat dia ada di sana? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia bukan donger? Petik 2. Setelah mendengar dia menyebutkan Tang Wutong, Huo Yuhao tertegun, dan bertanya, apakah dia mengirim saya kembali? Apakah dia baik-baik saja? Petik 2. Bagaimana saya tahu? Nan Qiuqiu berkata dengan dingin, dia mencampakkanmu di sini sebelum pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia bodoh. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan mendesah dalam hatinya. Tang Wutong bukan donger setelah semua. Meskipun aku tidak tahu mengapa aku hidup, sepertinya Kaisar Naga Douluo masih membiarkannya pada akhirnya. Hanya saja saya terluka parah saat itu, dan energi hidup saya hampir sepenuhnya hilang. Sekarang aku memikirkannya, sepertinya tikaman terakhir terhalang oleh sesuatu sebelum mencapai tubuhku, mencegah jantungku berdetak. Jangan bilang Kaisar Naga Douluo sengaja melakukannya.
Dia satu-satunya yang bisa melakukan itu pada saat itu. Namun, bagaimana saya bisa bertahan? Luka saya sangat kritis. Selain itu, saya bahkan tidak merasakan sakit apapun sekarang. Di sisi lain, kekuatan jiwaku bahkan tampaknya telah meningkat. Saya merasa seolah-olah telah menyentuh kemacetan. Apa yang sebenarnya terjadi? Huo Yuhao dipenuhi dengan keraguan saat dia naik dari tempat tidur. Dia menggerakkan tubuhnya. Memang, dia dipenuhi dengan kekuatan. Semuanya terasa luar biasa baik. Itu bagus untuk hidup. Selain itu, Huo Yuhao merasa bahwa banyak tekanan pada dirinya telah berkurang setelah dia mengalami pengalaman mendekati kematian itu. Sorot matanya jauh lebih bersemangat dibandingkan sebelumnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Wang Donger kepadanya, menghilangkan stres dari waktu ke waktu baik untuk kultivasi. Ya, saya benar-benar berada di bawah banyak tekanan. Saya tidak berharap ini untuk meringankan begitu banyak tekanan, meskipun cara itu dilakukan tidak terlalu baik. Hei, apa yang kamu pikirkan? Nan Qiuqiu tidak senang ketika dia menanyai Huo Yuhao, melihat bahwa dia telah pergi dengan tiba-tiba. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Baiklah, Qiuqiu, bagaimana aku ketika aku kembali? Petik 2. Nan Qiuqiu menjawab, cukup bagus. Anda baru saja koma. Sebenarnya tidak ada yang lain. Tang Wutong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya tampak sangat bingung. Senior tertua tidak menyelidiki lebih jauh setelah melihat bahwa Anda baik-baik saja. Petik 2. Saya baik-baik saja ketika saya kembali. Luka saya hilang. Sepertinya saya hanya bisa meminta Tang Wutong untuk mempelajari apa yang terjadi. Qiuqiu, aku akan pergi dan melihat senior tertua dulu. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar. Nan Qiuqiu mengejarnya dan berkata, jangan lupa apa yang Anda janjikan kepada saya. Guru Xuan tampaknya sangat bersemangat setelah melihat logam yang Anda bawa kembali. Petik 2. Oh benar, jangan khawatir. Anda tidak akan dikecualikan. Huo Yuhao tersenyum. Tanda pisah. Ketika Huo Yuhao melihat Bei Bei berurusan dengan banyak hal. Melihat dia masuk, Bei senang sebelum ekspresinya tenggelam. Junior kecil, kamu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Saya tidak akan membiarkan Anda meninggalkan sekte dengan mudah tidak peduli apa. Setiap kali Anda pergi, Anda harus mendapat masalah. Katakan padaku, apa yang terjadi kali ini? Kenapa kamu koma, dan Wutong harus membawamu kembali? Dia tidak mau mengatakan apa-apa. Tentunya Anda dapat memberitahu saya apa yang terjadi, bukan? Petik 2. Huo Yuhao tertawa ketika berkata, senior yang tertua, jangan marah. Tidak ada yang terjadi, sungguh. Saya pergi ke kota surga Dou untuk menangkap seorang guru jiwa jahat, serta untuk mencari tahu di mana guru Xiao Ya dan Sister Xiao Tao berada. Saya mencari di kota, mereka tidak ada di sana. Setelah itu, saya bertemu lawan yang kuat ketika menangkap seorang guru roh jahat, yang menguras tenaga saya. Saya mungkin koma karena itu. Oh ya, aku hampir lupa. Ketika dia menyebutkan Tuan Roh Jahat, Huo Yuhao segera memikirkan dua pertanyaan penting. Dia bertanya-tanya apakah Tuan Jiwa Jahat yang telah disegel dalam alat jiwa berjenis penyimpanannya masih hidup setelah beberapa hari. Selain itu, Ice Bear King masih bisa berada di Heaven Dou City. Ada apa? Bei melompat kaget ketika dia mendengar Huo Yuhao pergi. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, tapi buru-buru menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Lampu menyala sebelum patung es muncul di depannya. Ice Ultimate Huo Yuhao telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Dia telah membekukan Master Roh Jahat setidaknya selama 7 hingga 8 hari, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa itu akan mencair. Bahkan tidak rusak sedikit pun. Tuan Roh Jahat yang membeku di dalam masih tercengang, dan bahkan ketakutan. Bei tertegun ketika dia bertanya, ini, Tuan Roh Jahat yang kau tangkap. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ya. Butuh banyak upaya untuk menangkap orang ini. Ketika dia menghadapi naga suci kegelapan, dia tidak takut sama sekali. Namun, sekarang dia memikirkannya, dia sebenarnya cukup ketakutan saat itu. Kultivasi Long Xiaoyao bukanlah sesuatu yang bisa dia rasakan menggunakan deteksi spiritualnya, karena Long Xiaoyao secara spiritual jauh lebih kuat darinya. Sangat mudah baginya untuk memasang penghalang spiritual yang menahan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak mungkin berurusan dengan Long Xiaoyao secara langsung. Tentu saja,
kekuatan spiritual Long Xiaoyao lebih kuat daripada dia dalam hal volume absolut daripada tingkat itu. Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mencapai ranah material beton. Bahkan Kaisar Naga Douluo belum berada di dunia itu. Ini adalah keuntungan dari guru jiwa tipe spiritual. Seperti yang Long Xiaoyao katakan, jika Huo Yuhao murni menumbuhkan mata rohnya dengan standar Douluo Transcendent, dia mungkin benar-benar bisa melawannya. Faktanya, Huo Yuhao memiliki kepercayaan diri untuk menantang Long Xiaoyao di level itu ketika dia mempertimbangkan ultimate ace-nya. Bei Bei datang ke sisi Huo Yuhao. Ketika dia melihat Master Roh Jahat bersegel es, dia tidak bisa repot-repot menyalahkan Huo Yuhao lagi. Setelah semua, itu mungkin untuk mendapatkan informasi tentang Tang Ye dari Tuan Roh Jahat ini. Meskipun dia biasanya sangat tenang, napasnya menjadi lebih berat sekarang. Bei Bei menurunkan suaranya dan bertanya, bisakah dia masih pulih setelah dibekukan? Huo Yuhao berkata, dia akan baik-baik saja jika itu dalam jangka pendek. Namun, dia telah dibekukan cukup lama. Saya tidak berharap untuk pingsan begitu lama, jadi saya tidak percaya diri lagi. Namun, secara logis, saya masih punya kesempatan. Bagaimanapun, Tuan Jiwa Jahat ini adalah sage jiwa. Bahkan jika dia membeku, kekuatan jiwanya masih bisa melindungi tubuhnya. Biarkan saya mencobanya. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menekan patung es. Elemen es yang lembut ditarik keluar di bawah kontrolnya yang cermat, menyatu kembali ke tubuhnya. Ini adalah kedua kalinya dia mengedarkan kekuatan jiwanya setelah bangun dari koma. Dia jauh lebih sadar sekarang daripada dia setelah dia baru saja bangun. Tiba-tiba, dia bisa merasakan betapa konsolidasi kekuatan jiwanya. Itu bukan hanya kekuatan jiwanya. Kekuatan spiritualnya juga meningkat. Inti jiwanya menjadi semakin muskil, seolah-olah itu adalah satu dengan langit tanpa batas di sekitarnya. Inti jiwa ini bisa melahap semua, seperti lubang hitam. Apa yang Long Xiaoyao lakukan padaku? Mengapa saya merasakan peningkatan yang jelas dalam kekuatan saya? Tidak, ketika aku bebas, aku perlu melihat di akademi, dan melihat seberapa kuat kekuatan jiwaku. Patung es perlahan meleleh di bawah kendali sempurna Huo Yuhao. Namun, tidak ada air yang menetes. Di bawah kendali Huo Yuhao, elemen es menguap ke udara begitu es mencair, membuat ruangan sedikit lebih lembab dari biasanya. Perlahan, es menghilang. Bentuk asli dari Master Roh Jahat juga terungkap. Kulitnya lebih lembut, tetapi fungsi tubuhnya masih belum berfungsi. Sangat cepat, esnya mencair sepenuhnya. Mata Huo Yuhao menjadi abu-abu pudar, dan dia menggumamkan beberapa mantra. Setelah itu, dia memukul dada kiri Tuan Roh Jahat itu. Itu adalah jiwa bela diri ketiganya, jiwa bela diri necromancer-nya. Huo Yuhao tidak bisa menggunakan Ais Ultimate atau kekuatan spiritual mata rohnya untuk menyadarkan guru roh jahat ini. Pihak lain akan memiliki perlawanan besar terhadap mereka karena perbedaan besar dalam jenis unsur, dan mereka akan menyakitinya. Pada saat seperti itu, kekuatan jiwa bela diri necromancer-nya akan berguna. Sampai batas tertentu, bagian dari kekuatan Huo Yuhao berasal dari asal yang sama dengan Tuan Jiwa Jahat, ketika ia menggunakan jiwa bela diri necromancer-nya. Sebuah kekuatan gelap dan menyeramkan melonjak ke tubuh Tuan Roh Jahat, merangsang hatinya. Tekanan yang diberikan pada hatinya membuat darahnya mengalir lagi. Di bawah kendali Huo Yuhao, darahnya mulai mengalir dengan ritme sekali lagi. Setelah itu, Huo Yuhao mulai menghidupkan kembali otaknya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi terdistorsi. Huo Yuhao menggunakan tiruannya sekarang. Peniruannya dikombinasikan dengan domain interferensi spiritualnya, dan lampu-lampu di kantor Bei Bei meredup. Selain itu, seluruh ruangan dipenuhi dengan aura menyeramkan. Huo Yuhao menatap Bei Bei. Bei Bei mengangguk dan menarik Nan Qiu Qiu ke sudut gelap ruangan. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Huo Yuhao, dia tahu bahwa dia pasti punya rencana untuk berurusan dengan Tuan Roh Jahat. Sama seperti Huo Yuhao telah disebutkan, energi kehidupan dari Master Jiwa Jahat Jiwa Sage sangat kuat. Detak jantung Tuan Roh Jahat ini perlahan-lahan kembali normal, cukup untuk mengirim darah ke seluruh bagian tubuhnya. Dia juga perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Huo Yuhao sangat senang. Sepertinya Tuan Roh Jahat ini tidak menderita kerugian yang nyata. Dengan cara ini, dia lebih percaya diri dalam membangunkan Tuan Roh Jahat ini dari tidurnya. Tanda-tanda vitalnya baik-baik saja, dia tidak terlalu terluka oleh Ultimate Ice Huo Yuhao.
Huo Yuhao mengambil kerudung hitam besar dari alat jiwa berjenis penyimpanan sebelum dia memakainya. Dia merasa lebih jahat dan misterius sekarang. Arus udara redup keabu-abuan berputar di sekitarnya. Saat dia mengangkat tangan kirinya, dia menggunakan imitasi untuk membentuk tongkat sihir dengan permata berbentuk tengkorak di atasnya. Dia berdiri diam dan menunggu. Master roh jahat perlahan-lahan sadar kembali. Ketika dia membuka matanya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia berada di lingkungan yang nyaman. Lebih jauh lagi, bahkan ada cincin udara yang berputar di sekelilingnya, menopang tubuhnya sehingga dia tidak jatuh. Di mana tempat ini? Dia jelas agak bingung, karena dia baru saja bangun. Suara Huo Yuhao menjadi rendah dan serak. Dia dengan dingin berkata, apakah kamu bertanya di mana kamu berada? Ketika dia berbicara, dia mendengus, dan kekuatan spiritualnya yang besar dengan lembut menyentuh kepala tuan roh jahat itu. Guru roh jahat itu terkejut, dan segera sadar kembali. Ketika dia melihat Huo Yuhao dan arus keabu-abuan di sekitarnya, dia terkejut. Huo Yuhao memancarkan aura spektral yang sangat kuat. Saat ini, undulasi yang diproyeksikan oleh Huo Yuhao sebenarnya adalah titrasi Douluo. Dia sangat mahir dalam hal ini. Dia meniru gurunya sendiri, Electrolux, sekarang. Meskipun dia tidak memiliki indera ilahi yang sama dengan Electrolux, dia masih bisa meniru auranya. Tuan jiwa jahat ini tidak sepenuhnya sadar, dan kekuatan jiwanya masih dalam proses pemulihan. Perasaannya tidak terlalu akut, itu seperti fajar menyingsing, ketika seseorang baru saja bangun dari tidur. Dia hanya merasa bahwa Huo Yuhao sangat kuat, tetapi auranya adalah aura yang sama dari para penguasa jiwa jahat. Tuan roh jahat tidak yakin ketika dia bertanya, Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Huo Yuhao berkata dingin, kamu hanya perlu memberitahu aku apa yang terjadi. Kenapa kau pingsan di sisi istana? Siapa yang menjatuhkanmu? Petik 2. Sage jiwa jahat secara tidak sadar menjawab, seorang jiwa sage menyerbu istana dan membunuh salah satu bawahan saya. Setelah saya menemukannya, saya langsung mengejarnya. Awalnya aku menang, tetapi orang itu tiba-tiba berbalik. Aku jatuh kesurupan sebelum seluruh tubuhku terasa sangat dingin. Setelah itu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Petik 2. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu melewatkan sesuatu? Huo Yuhao berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mempengaruhi pikiran sage jiwa jahat. Tentu saja, siapa sebenarnya dirimu? Pikiran jiwa sage yang jahat tampak jernih saat ini. Dia juga tampak sedikit skeptis saat melihat Huo Yuhao. Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Huo Yuhao menjawab, aku sudah mengatakan bahwa mengetahui lebih banyak tidak akan membantu kamu. Anda hanya perlu tahu bahwa pemimpin sekte Zhongli mengirim saya untuk mengawasi kalian semua. Petik 2. Kamu dari kuil suci. Si jiwa sage jahat sepertinya telah mendengar sesuatu yang menakutkan, dan suaranya mulai bergetar. Kuil Kekaisaran. Huo Yuhao tersentuh. Dia sepertinya ingat orang-orang memanggil gereja Roh Kudus sebelumnya. Kemudian Long Xiaoyao tampaknya menjadi anggota kuil suci. Dia harus memegang posisi tinggi juga. Bagus, kau tahu. Katakan padaku, apa lagi yang kamu lewatkan? Juga, seperti apa rupa orang yang menjatuhkanmu? Petik 2. Sage jiwa jahat tertawa pahit. Saya benar-benar tidak ingat, Tuan. Karena kamu tidak ingat, aku akan membantumu melakukannya. Jangan melawan, jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Saat berbicara, Huo Yuhao mulai membaca mantra. Suaranya menjadi rendah dan serak, tetapi tampaknya ada beberapa kekuatan magis khusus tentang itu. Sage jiwa jahat memandangnya dengan tercengang dan membiarkannya membaca mantra. BB juga mulai berkeringat. Orang ini terlalu berani. Meskipun saya tidak tahu apa yang dia lakukan, masalah mungkin timbul jika jiwa sage jahat itu melawan dan menyerangnya. Namun, Huo Yuhao sangat pandai dalam hal ini. Selain itu, kemampuan necromancernya terlalu mirip dengan para penguasa jiwa jahat, sehingga jiwa sage jahat membuang keraguannya setelah merasakan aura kuat necromantik Huo Yuhao. Aura Huo Yuhao terlalu kuat, dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Selain itu, kuil kekaisaran sangat dihormati di gereja Roh Kudus. Sage jiwa jahat tidak dalam posisi untuk melakukan perlawanan. Lapisan cahaya putih pucat melayang keluar dari tubuh Huo Yuhao saat dia mulai membaca mantra. Perlahan-lahan, cahaya putih pucat ini membentuk api, yang mulai membakar antara dia dan sage jiwa jahat.
Si jiwa Sage yang jahat merasakan arwahnya disedot hanya dengan melihatnya. Perlahan-lahan, dia mulai tampak sangat bingung dan bingung. Dia sepertinya memasuki keadaan yang sangat aneh, seolah-olah dia telah kehilangan semangatnya. Ini adalah api pengendalian spiritual. Itu mantra yang kuat yang pernah digunakan Electrolux untuk mengendalikan beberapa individu yang kuat sebelumnya. Namun, mantra ini menyebabkan serangan balasan yang hebat juga. Kecuali kultivasi pihak lain jauh lebih lemah, bahkan Electrolux tidak akan menggunakannya dengan mudah. Meskipun Sage jiwa jahat memiliki sekitar budidaya kekuatan jiwa yang sama dengan Huo Yuhao, kekuatan spiritual mereka sangat berbeda. Selain itu, Sage jiwa jahat masih sangat lemah setelah dicairkan. Bagaimana dia bisa menolak api kontrol spiritual? Siapa namamu? Huo Yuhao bertanya dengan dingin. Aku dipanggil Chu Yanwei, jawab roh jahat itu dengan bingung. Apa misi Anda di Kekaisaran Jiwa Surgawi? Huo Yuhao bertanya. Misi saya adalah untuk membantu Nightmare Douluo dan mengawasi kendali Kekaisaran Sun Moon atas Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pada saat yang sama, saya di sini untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Saya harus mendengarkan instruksi Nightmare Douluo. Petik 2. Di mana dua wanita suci? Setelah mempersiapkan begitu lama, Huo Yuhao akhirnya mengajukan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Di sudut, BB juga mengepalkan tinjunya dan menatap Chu Yanwei. Chu Yanwei masih sedikit linglung ketika dia menjawab, dari dua nyonya suci, salah satunya ada di garis depan. Yang lain tampaknya dalam kesulitan. Saya mendengar dia dikunci dan dipenjara di markas. Petik 2. Garis depan dan markas besar. Huo Yuhao senang, dan terus memeriksa, di mana markas besarnya. Markas besar, ini, tepat ketika dia selesai berbicara, pupil matanya melebar. Tubuhnya mulai bergetar hebat, dan balon dengan kecepatan yang luar biasa. Sialan, teriak Huo Yuhao. Dia berbalik dan melompat ke arah Nan Qiuqiu dan Bei. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengubah jiwa bela dirinya menjadi Ice Jade Empress Scorpion, dan menamparkan tubuh Chu Yanwei, memperlambat laju ekspansi. Tiga sosok bergegas keluar dari ruangan secara bersamaan. Di belakang mereka, ledakan keras menghancurkan ruangan di belakang mereka. Ada suara mendesis bersamaan dengan ledakan. Kantor BB hancur berantakan. Kekuatan ledakan besar pergi ke langit, membentuk awan jamur keabu-abuan yang akan menyebar. Huo Yuhao tidak berani menunda lebih jauh. Dia menirukan aksi mengangkat, dan tornado kuat dilepaskan dari tangannya. Kekuatan jiwa es tertingginya melesat ke langit, berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Kepingan salju ini menyelimuti kabut keabu-abuan di udara sebelum mengirimnya lebih jauh ke langit. Huo Yuhao menerjang setelah itu, mengendalikan kepingan salju. Dia membekukan partikel-partikel sebelum mengubahnya menjadi bola es raksasa keabu-abuan. Setelah itu, ia meletakkan bola ini di alat jiwa tipe penyimpanannya, mencegah penyebaran racun mematikan. Ledakan ini mengejutkan seluruh Sekte Tang. Sangat cepat, banyak tokoh senior dari Sekte Tang telah berkumpul. Junior kecil, apakah kamu terluka? BB terbang ke sisi Huo Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sebelum mendarat. Saya baik-baik saja. Saya hanya tidak berharap bahwa beberapa jenis kutukan sebenarnya ditempatkan pada Chu Yanwei oleh beberapa master jiwa jahat senior. Metode guru jiwa ini benar-benar aneh. Petik 2. BB juga diberi kejutan. Dia masih bisa mengingat dengan jelas ledakan mayat seorang guru roh jahat yang melukai banyak seniornya selama turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan, ketika dia masih menjadi anggota pasukan cadangan dari Akademi Shrek. Itu juga alasan mengapa mereka dipilih untuk bersaing untuk Akademi. Kali ini adalah Sage jiwa yang meledak. Untungnya, tubuh Soul Sage itu sangat lemah, itulah sebabnya kekuatan ledakannya tidak terlalu besar. Kalau tidak, mereka bertiga mungkin tidak bisa melarikan diri tepat waktu. BB bertanya, junior kecil, kutukan apa yang kamu bicarakan? Huo Yuhao menjawab, jika saya tidak salah, itu pasti ditempatkan oleh Douluo berjudul. Douluo berjudul ini pasti menumbuhkan semacam kekuatan jiwa aneh di tubuh Chu Yanwei. Bahkan ada aura spiritual untuk kekuatan jiwa ini, yang terkait erat dengan jiwa dan asal spiritual Chu Yanwei sendiri. Ketika dia akan mengungkapkan suatu rahasia, dia akan memulai ledakan menggunakan jiwanya sendiri dan kekuatan spiritual, seperti yang kita lihat sebelumnya. Jelas, apapun di markas gereja Roh Kudus adalah rahasia besar. Petik 2.
Bei Bei mengangguk setuju. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, namun, kami sudah mencapai tujuan kami. Guru Xiaoya ada di garis depan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ini informasi berharga. Saudari Xiao Tao ada di kantor pusat. Sepertinya dia tidak bisa menekan api jahat di dalam dirinya. Kita harus memikirkan cara untuk menemukannya dengan cepat sehingga saya dapat membantunya. Kalau tidak, dia akan melakukan banyak hal yang tidak dia inginkan begitu dia kehilangan rasionalitasnya. Petik 2. Meskipun Huo Yuhao tidak secara eksplisit mengatakan apa-apa, Bei Bei mengerti apa yang dia maksud. Saat ini, semua orang sudah mengelilinginya. Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao dan bahkan He Keitu ada di sini. Melihat bahwa Huo Yuhao sudah bangun, mereka semua senang. Mereka hanya mengerti apa yang terjadi setelah bertanya kepadanya. Su Sanxi menatap Bei Bei. Bagaimana? Dimanapun, saya akan mengikuti Anda. Kapan kita berangkat? Petik 2. Ada pandangan kompleks di mata Bei Bei. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan napasnya semakin berat. Ini adalah pertama kalinya mereka menerima informasi akurat tentang Tang Ya sejak turnamen kedua mereka. Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak cemas. Namun, Kekaisaran Sun Mun telah mengerahkan beberapa legiun insinyur jiwa di garis depan. Ada tuan-tuan roh jahat dari Gereja Roh Kudus di sana juga. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelamatkan Xiaoya. Selanjutnya, Tang Sekte berada dalam tahap perkembangan yang sangat penting saat ini. Jika semua orang dibawa dalam misi ini, kegagalan akan mempengaruhi perkembangan masa depan sekte ini. Untuk alasan egoisku sendiri, aku tidak bisa, Bei Bei berkata dengan pedih. Senior tertua, jangan bicara seperti itu. Jika bukan karena Guru Xiaoya, tidak akan ada sekte Tang. Senior ketiga benar, apapun yang terjadi, kami akan mengikuti Anda dalam perjalanan ini. Kita harus menyelamatkan Guru Xiaoya, kata Huo Yuhao dengan tekad. Jiang Nanan, Xiao Xiao, He Keitu, Ji Juechen dan Jing Xian semua mengangguk dengannya. Mereka semua tampak sangat teguh. Terima kasih semuanya. Bei Bei mengintip ke langit. Biasanya, dia sangat tenang. Namun, dia mengepalkan bibirnya dengan erat sekarang. Dia sangat sadar bahwa mereka akan menghadapi banyak masalah jika mereka semua melakukan perjalanan ini. Meskipun mereka berasal dari Sekte Tang, semua orang tahu bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek hampir sama. Begitu mereka melibatkan diri dalam perang, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa Akademi Shrek akan bergabung dengan perang. Ini akan memengaruhi seluruh akademi. Bei Bei, tentukan pilihanmu, kata Su Sanxi. Bei Bei memandangi semua orang dan berkata dengan berat, masalah ini sangat penting. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Itu bahkan bukan sesuatu yang Sekte Tang dapat memutuskan. Pergilah sibuk dulu. Saya akan bertanya kepada Penatua Xuan dan melihat apa yang dia pikirkan. Petik 2. Semua orang mengangguk. Jika mereka ingin menyelamatkan Tang Ya, mereka harus berkonsultasi dengan akademi terlebih dahulu. Selain itu, mereka akan lebih mungkin berhasil jika mereka memiliki dukungan akademi. Junior kecil, ikuti aku. Bei Bei memandang Huo Yuhao. Baik, tanda pisah. Huo Yuhao kembali ke kamarnya untuk mencuci dan mengganti pakaiannya. Saat dia mengganti bajunya, dia bertanya-tanya di mana pakaiannya yang berlumuran darah menghilang. Apakah Tang Wutong mengganti pakaian saya untuk saya? Aku benar-benar harus bertanya padanya apa yang terjadi ketika aku pergi ke akademi kali ini. Bei Bei dan Huo Yuhao meninggalkan Tang Sekte dan bergegas ke akademi. Dalam perjalanan, Bei Bei bercerita tentang perkembangan sekte selama periode waktu ini. Mengikuti rencana akademi, 3 legiun insinyur jiwa sedang dalam proses untuk didirikan. Sejumlah besar sumber daya telah dikumpulkan, dan Sekte Tang dan Departemen Alat Jiwa Akademi melakukan yang terbaik untuk membangun 3 legiun insinyur jiwa ini. Ancaman yang ditimbulkan oleh Kekaisaran Sun Mun terlalu besar, sehingga Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Bintang Luo sangat mendukung upaya mereka. Dalam hal teknologi alat jiwa, kedua kekaisaran ini sedikit tertinggal, dan mereka tidak setingkat dengan Shrek Academy. Akademi sepakat untuk memasok alat-alat jiwa kepada mereka dengan harga murah setelah mereka memproduksi alat-alat jiwa yang memadai. Alat jiwa ini bisa digunakan untuk melawan Kekaisaran Bulan Matahari. Menurut kemajuan mereka saat ini, Legiun Insinyur Jiwa akan lengkap dalam waktu kurang dari 1 tahun.
3 legiun insinyur jiwa sudah dilatih di bawah pengawasan Xian Liner dan Qian Duoduo. Semua siswa halaman dalam terlibat dalam pelatihan. Mereka akan menjadi kekuatan utama di masa depan, dan juga akan menjadi kekuatan elit. Dalam hal master jiwa, Akademi Shrek tidak pernah harus takut pada orang lain. Sekte Tang pada dasarnya berada di jalur yang benar sekarang. Semakin banyak murid di sekte itu juga. Banyak dari mereka berasal dari akademi, terutama dari Soul Tool Hall. Pada dasarnya, sekte itu entitas yang sama dengan Departemen Alat Jiwa Shrek. Para siswa yang diasuh oleh akademi harus diuji di Soul Tool Hall terlebih dahulu. Ini adalah situasi win-win untuk Tang Sek dan Shrek Academy. Selain itu, para siswa memiliki banyak logam langka untuk percobaan. Ini terutama bermanfaat bagi kultivasi mereka, yang disambut dengan persetujuan besar oleh sebagian besar guru dan siswa. Tanda pisah, itu tidak jauh dari sekte ke akademi. Hanya dalam beberapa saat, mereka berdua sudah berada di gerbang timur akademi. Sejak kota Shrek yang baru dibangun, akademi sepenuhnya diliputi oleh kota, itu tidak lagi di pinggir kota lagi. Huo Yuhao juga bertanya tentang situasi di Pagoda Roh, yang perkembangan keseluruhannya terhenti karena perang. Namun, akademi telah mengalami perkembangan besar. Menyusul peningkatan jumlah roh yang sukses, binatang jiwa yang lebih tua dan sekarat bersedia untuk menawarkan diri mereka sebagai roh. Selanjutnya, pembentukan Pagoda Roh juga mengurangi jumlah manusia yang memasuki hutan bintang besar Do untuk berburu binatang buas. Ini memenuhi keinginan Huo Yuhao saat dia pertama kali mendirikan Pagoda Roh. Terlepas dari segalanya, masih ada beberapa hal baik yang terjadi. Bab 486, Penatua Suan Bijaksana. Setelah memasuki akademi, Huo Yuhao dan Bei melambat. Bei sedikit bingung ketika dia bertanya, "Yuhao, apa yang terjadi antara kamu dan Wutong? Kenapa dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelah mengirimmu kembali hari itu?" Petik 2. Huo Yuhao tidak berdaya ketika dia menjawab, "Saya juga tidak tahu. Kami menghadapi bahaya saat itu. Dia pasti menyelamatkan saya. Mungkin dia terluka atau terlalu lelah, dan dia bergegas kembali ke akademi untuk beristirahat." Petik 2. Dia tidak berani memberitahu Bei bahwa dia mengambil 9 tusukan untuk Tang Wutong. Jika dia melakukannya, dia tidak tahu bagaimana Bei akan menegurnya. Dia tidak takut pada siapapun selain Bei. Rasanya seperti menghadapi Dai Luoli. Dia selalu menganggap Bei seperti kakak kandungnya sendiri. Bei berkata, "Karena dia menyelamatkan Anda harus pergi dan mengunjunginya setelah kami melapor kepada Penatua Suan. Kali ini, Wutong benar-benar memperlakukan Anda dengan baik dengan pergi sejauh ini untuk menyelamatkan Anda. Saya dapat mengatakan bahwa dia menyukai Anda." Petik 2. Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Namun, dia tidak langsung menolak Bei. Dia hanya sedikit mengangguk. Tanda pisah. Bei membawanya saat mereka berdua pergi ke Pulau Sigat. Mereka bergegas langsung ke paviliun Sigat di bawah pimpinan Bei. Ketika mereka berada di luar paviliun, Huo Yuhao berhenti di depan pohon emas sebelum melakukan koltau. Bei melakukan hal yang sama. Huo Yuhao berpikir dalam hati, "Guru, aku kembali hidup. Saya menghadapi Long Xiaoyao kali ini, tetapi saya tidak tahu mengapa dia melepaskan saya. Apakah karena kamu, atau sesuatu yang lain? Mengapa kultivasi saya meningkat setelah saya mengambil 9 tusukan? Dan mengapa tidak ada luka di tubuh saya?" Mengenai misteri ini, dia hanya bisa bertanya pada Tang Wutong nanti. Namun, dia secara kasar bisa mengingat bahwa Tang Wutong pingsan sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran. Bagaimana dia tahu sesuatu, kalau itu masalahnya? Mungkin akan terlalu sulit baginya. Huo Yuhao menghela nafas tanpa daya ketika dia selesai berpikir. "Kenapa kamu mendesah? Kalian berdua, masuklah." Suara Penatua Suan datang dari paviliun Dewa Laut. Huo Yuhao dan Bei berdiri dan berjalan ke paviliun. Di antara generasi muda, hanya mereka berdua dan Zhang Lexuan bisa masuk dan meninggalkan paviliun Dewa Laut dengan bebas. Itu karena mereka semua adalah anggota paviliun Dewa Laut. Tanpa ragu, mereka akan menjadi tokoh terkemuka Akademi Shrek di masa depan. Penatua Suan sudah menunggu mereka di tingkat pertama. Dia memandang Huo Yuhao dan berkata, "Yuhao, mengapa kamu menciptakan masalah yang berbeda setiap kali kamu pergi? Kamu memang magnet yang memusingkan." Petik 2. Huo Yuhao tegang.
Jangan bilang bahwa Wutong sudah memberitahu Penatua Suan tentang pertemuan kita dengan naga suci kegelapan. Penatua senior masih akan memarahiku jika Penatua Suan mengatakannya. Namun, dia tidak punya pilihan lain, karena semuanya sudah pada tahap ini. Dia hanya menebalkan kulitnya dan tertawa, Penatua Suan, saya tidak tahu apakah saya beruntung atau tidak. Namun, saya memang mendapatkan beberapa prestasi kali ini. Bahkan jika saya salah dalam beberapa hal, saya harus bisa menebus kesalahan itu. Petik 2. Penatua Suan mengangguk dan menjawab, Anda memang melakukan kesalahan, yang menyebabkan masalah bagi saya. Namun, Anda melakukannya dengan baik di Extreme North. Katakan padaku, bagaimana kamu merusak rencana Kekaisaran Sun Moon? Berbicara secara logis, Anda tidak bisa berurusan dengan seluruh pasukan insinyur jiwa sendiri. Kata-kata QQ juga sangat ambigu. Dia juga tidak tahu apa yang kamu lakukan. Petik 2. Hope Yuhao batuk. Seperti itu. Penatua Suan, saya punya beberapa hal untuk dilaporkan kepada Anda. Bahkan, apakah Anda masih ingat roh yang saya miliki? Petik 2. Penatua Suan berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah Anda berbicara tentang wanita muda itu? Yang lucu. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan cepat dan menjawab, ya, dia. Tentu saja aku tahu. Bagaimana mungkin aku tidak ingat wanita muda yang imut? Mengapa? Apa yang harus dia lakukan dengan ini? Penatua Suan bingung. Bahkan Bebe pun penasaran. Meskipun dia selama ini tahu bahwa kekuatan Huo Yuhao sedikit misterius, ini ada hubungannya dengan privasi Huo Yuhao sendiri. Jika Yuhao tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bertanya. Tapi saat ini, rasa penasarannya terguncang. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, dia bukan gadis muda. Berbicara tentang latar belakangnya, itu sebenarnya cukup mengesankan. Petik 2. Dia menceritakan bagaimana dia menemukan cikal bakal Ratu Salju ketika dia berada di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, serta bagaimana dia bergabung dengannya. Dia juga berbicara tentang bagaimana permaisuri salju telah menciptakan roh. Setelah mendengar kisahnya, Penatua Suan dan Bebe kagum. Hal-hal yang terjadi pada Huo Yuhao tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata ajaib. Seorang manusia benar-benar menyatu dengan permaisuri salju, peringkat ketiga di antara 10 binatang buas besar. Permaisuri salju hanya kalah dengan Ditian dan Evilee Tyrant King, budidayanya sekitar 700.000 tahun. Ketika permaisuri salju berada di puncaknya, bahkan jika Muen masih hidup, dia bahkan mungkin tidak bisa melawannya. Jika berada di dataran es Extreme North, permaisuri salju bahkan bisa melawan dewa binatang. Makhluk supranatural seperti itu benar-benar telah menjadi roh Huo Yuhao. Tidak heran kemampuan Ais Ultimate anak ini naik begitu cepat. Ultimate Ais adalah kemampuan yang sulit untuk dipupuk, tetapi ia mampu menjadi jiwa sage seperti Bebe dan yang lainnya. Jadi ini sebabnya, aku memimpin permaisuri salju ke inti Extreme North. Di bawah komandonya, spesies makhluk jiwa terkuat di Extreme North, Titan Snow Devils, setuju untuk membantu saya. Saya datang dengan rencana sederhana untuk menghancurkan pangkalan dan fasilitas yang telah didirikan militer Kekaisaran Sun Moon. Mengingat kondisi yang keras, mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa fasilitas mereka, dan hanya bisa mundur. Percayalah padaku, dengan ancaman dari Beast Soul itu, dan mengingat Sun Moon Empire sangat jauh, mereka tidak akan bisa melakukan apapun dalam jangka pendek. Petik 2. Bibir Penatua Suan memutar setelah dia mendengar cerita Huo Yuhao. Dia berkata, itu berhasil. Anda benar-benar dapat memanfaatkan kekuatan binatang buas di Extreme North. Benar-benar, hehe. Huo Yuhao terkekeh. Dia meniup klaksonnya sedikit, tetapi dia juga sedikit bangga pada dirinya sendiri. Penatua Suan memelototinya dan berkata, jangan terlalu senang. Jangan terlalu gegabah ketika Anda menghadapi hal seperti itu di masa depan. Tidak bisakah kamu setidaknya mengirim berita kembali ke akademi dan menunggu bala bantuan terlebih dahulu? Apakah Anda benar-benar tidak mempercayai kami sama sekali? Petik 2. Meskipun Penatua Suan menegur Huo Yuhao masih merasa sangat hangat di hatinya. Iya nih, Shrek Academy sama seperti rumah saya. Ya, saya salah, Penatua Suan. Saya akan mengingatnya di masa depan. Huo Yuhao mengakui kesalahannya dengan sangat patuh. Penatua Suan ingin memarahinya lebih jauh, tetapi dia berhenti ketika melihat bahwa Huo Yuhao begitu bertobat. Lagi pula, dia sudah dewasa. Dia tidak bisa menahan tawa. Anda ingin mengakui kesalahan Anda, tetapi Anda tidak akan mengubah karakter Anda.
Huo Yuhao menggaruk kepalanya karena malu, sementara Bei Bei mengangguk setuju. Huo Yuhao dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, Penatua Xuan, kami berdua di sini untuk memberitahu Anda tentang Guru Xiaoya. Kami menangkap seorang master jiwa jahat ketika kami pergi ke Heaven Dao City. Kami berhasil mengetahui bahwa dia ada di garis depan. Petik 2. Huo Yuhao diam-diam merasa lega ketika dia mengatakan itu. Penatua Xuan tampaknya tidak tahu tentang dia dan Tang Wutong. Kalau tidak, dia tidak akan mudah dilepas begitu saja. Bei Bei gelisah, dan bergegas untuk memberitahu Penatua Xuan tentang apa yang diungkapkan Chuyan Wei. Penatua Xuan merenung sejenak. Karena itu yang terjadi, bentuk tim di Tangsek. Aku akan memikirkan siapa yang harus kukirim bersamamu. Petik 2. Bei Bei ternyata sedikit terpana. Dia memeriksa, Penatua Xuan, kita akan menyelamatkan Xiaoya. Apakah ini akan memengaruhi akademi? Petik 2. Penatua Xuan meliriknya. Aku mengerti apa yang kamu khawatirkan. Jangan bilang bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak tahu bahwa kita akan berurusan dengan mereka. Kita tidak hanya harus berhasil menyelamatkannya kali ini, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ini akan meningkatkan kepercayaan pada 3 kerajaan di benua Douluo asli. Pada saat yang sama, kami akan membawa Kekaisaran Sun Moon kembali ke tanah. Kita harus memikirkan cara untuk membingungkan mereka. Petik 2. Mata Bei Bei menjadi cerah, dan dia berkata, Penatua Xuan bijak. Penatua Xuan membentak, hentikan bootlicking. Katakan padaku, bagaimana aku bijak? Petik 2. Penatua Xuan, aku agak bingung. Ayo, Yu Hao, katakan padanya. Saat berbicara, dia menyeret Huo Yuhao. Senior tertua, Anda tidak terhormat. Huo Yuhao tertawa getir di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, Penatua Xuan, Anda jelas di bidang lain, tetapi untuk bagian kebingungan, kita hanya perlu mengecualikan insinyur jiwa. Kami akan menggunakan guru jiwa tradisional dari akademi untuk bertarung. Kekaisaran Matahari Bulan masih akan berpikir bahwa kita terutama terdiri dari para penguasa jiwa. Bahkan jika departemen alat jiwa kita telah berkembang, itu tidak bisa dibandingkan dengan jiwaku. Petik 2. Penatua Xuan mengangguk puas dan berkata, itu saja. Saat ini, Liner dan Duo-Duo sedang sibuk dengan departemen alat jiwa. Saya akan meminta Shaoze untuk mengikuti Anda berdua sebagai gantinya. Dia bisa mewakili akademi. Namun, pelajaran dan pelatihan di akademi cukup sesuai jadwal. Saya tidak dapat mengalokasikan banyak orang untuk pergi bersama Anda. Saya akan meminta Song Elder untuk pergi juga. Dengan mereka berdua di sekitar, seharusnya tidak ada masalah yang melindungi Anda. Petik 2. Di Shrek Academy, Penatua Song hanya kalah dengan Penatua Xuan. Green Shadow Godly Eagle-nya telah memainkan peran yang sangat penting selama Beast Wave. Dengan 2 Douluo Transcendent mendukung mereka, peluang keberhasilan mereka sangat meningkat. Bei Bei menggosok tangannya dengan gembira. Terima kasih, Penatua Xuan. Terima kasih. Penatua Xuan tersenyum dan bertanya, untuk apa Anda berterima kasih? Saya sudah mengatakan bahwa Shrek Academy dan Tangsek seperti satu keluarga. Xiaoya adalah pemimpin sekte nyata dari sekte Tang. Bukankah kita seharusnya menyelamatkannya? Namun, apakah Anda memiliki cara untuk menghilangkan racun jahat di tubuhnya? Petik 2. Ekspresi Bei Bei berubah sedikit muram, dan dia menjawab, ini akan sulit. Namun, kita harus menyelamatkannya bahkan sebelum kita memiliki kesempatan. Petik 2. Penatua Xuan berkata, oh, benar. Tidak apa-apa bagi Anda berdua untuk kali ini, tapi harap berhati-hati. Pikirkan tentang siapa yang ingin Anda bawa dalam perjalanan ini. Anda harus menjadi orang-orang yang memegang benteng di sekte Tang, tetapi saya khawatir Anda masih akan cemas bahkan jika Anda tetap berada di sekte tersebut. Karena itu lebih baik kamu pergi. Tapi Anda masih perlu mengatur hal-hal di sekte Tang terlebih dahulu. Petik 2. Ya, aku akan melakukannya. Bei Bei menjawab dengan penuh semangat. Penatua Xuan, bagaimana Tang Wutong? Dia menyelamatkan saya. Saya berencana untuk pergi melihatnya. Huo Yuhao menyelidiki dengan bertanya kepada Penatua Xuan. Penatua Xuan menjawab, Anda tidak dapat menemukannya sekarang. Dia berkultivasi tertutup. Petik 2. Apa? Huo Yuhao tertegun ketika dia melihat Penatua Xuan. Penatua Xuan berkata, saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Dia tampaknya sedikit terganggu setelah menyelamatkanmu.
Dia meminta izin dari saya untuk memasuki kultivasi tertutup. Tidak ada yang mengganggunya. Dia sangat berbakat, dan bahkan tidak kalah denganmu. Saya harap putaran kultivasi ini akan bermanfaat baginya. Petik 2. Tanda pisah. Setelah mendengar kata-kata Penatua Xuan, Huo Yuhao secara alami tidak bisa bersikeras lagi. Dia kembali ke Tang Sekte setelah meninggalkan paviliun Dewa Laut dengan Bei Bei. Bei Bei langsung sibuk. Dia tidak tahu kapan mereka akan kembali begitu mereka pergi dalam perjalanan ini. Hal-hal masih sangat sibuk di Sekte Tang. Secara alami, dia harus membuat rencana sebelum pergi. Huo Yuhao juga tidak menganggur. Dia kembali ke kamarnya dan segera memanggil Ratu Salju dari Laut Rohaninya. Situasi Raja Beruang Es tidak diketahui, tetapi dia yakin Permaisuri Salju punya cara untuk menemukannya. Dia sedikit menghela nafas dan berpikir untuk dirinya sendiri. Aku takut Ratu Salju akan memarahiku kali ini. Saya benar-benar pasrah untuk mati. Saya benar-benar merasa sedikit tidak nyaman menghadapi Ratu Salju, Permaisuri Es, dan Saudara Skydream. Tapi saya tidak punya pilihan. Apapun masalahnya, masalah ini harus diselesaikan. Karena dia tidak punya pilihan, dia mengertakkan gigi dan memanggil Ratu Salju dari Laut Rohaninya. Sesosok muncul sebelum Permaisuri Salju muncul. Seperti yang diharapkan Huo Yuhao, dia menatapnya dengan tatapan dingin. Sepertinya dia akan berada dalam masalah besar. Saya salah. Huo Yuhao menunduk dan menggunakan trik yang sama yang telah digunakannya pada Penatua Xuan sebelumnya. Permaisuri Salju tidak mengatakan apa-apa saat dia menatapnya. Snow Empress, aku mengakui kesalahanku. Saya, The Snow Empress tiba-tiba tertawa. Dia tidak bisa mempertahankan ekspresi dingin di wajahnya lagi, dan senyum menawan muncul. Huo Yuhao tanpa sadar mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat dia tertawa, dia terkejut. Apa? Apa yang kamu tertawakan? Permaisuri Salju tiba-tiba berubah serius dan mendengus. Bagaimana menurutmu? Menurutmu apa yang aku tertawakan? Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir dan menjawab, saya tidak tahu. Saya lebih suka Anda memarahi saya saja. Saya akan merasa lebih baik. Petik 2. Sang Permaisuri Salju membentak, Ayah, apakah Anda sangat sedih? Huo Yuhao merinding ketika dia memanggilnya, Ayah. Saya pikir memanggil saya itu lebih buruk daripada memarahi saya. The Snow Empress sangat marah, aku akan terus memanggilmu begitu. Ayah, Ayah, Ayah. Huo Yuhao mendengarkannya dengan lesu, dan tidak berani menolak sama sekali. Siapa yang memintanya menjadi salah? Ruangan menjadi sunyi sekali lagi. Permaisuri Salju menatapnya begitu saja, tetapi dia tidak berani menatapnya. Dia hanya menunduk. Setelah beberapa saat, Permaisuri Salju tertawa sekali lagi. Kamu memang bodoh. Tidak heran Wang Donger memanggilmu begitu ketika kau masih bersama. Apakah Anda benar-benar berpikir naga suci kegelapan ingin membunuh Anda? Dan kami akan mengawasi dan membiarkanmu mati. Dia tidak punya niat untuk membunuhmu sejak awal. Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana itu. Petik 2. Apa? Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan memandang Ratu Salju dengan linglung. Permaisuri Salju mendengus dingin. Apakah kamu tidak mengerti saya? Hari itu, sejak awal, naga suci kegelapan tidak berniat membunuhmu. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Mengingat kultivasinya, dia akan memiliki banyak cara untuk membunuhmu. Dia bahkan bisa menghindari Ditian. Namun, dia tidak punya niat. Apakah kamu tidak memperhatikan itu? Jika dia ingin membunuhmu, apa gunanya menyeretmu keluar kota? Kota adalah wilayah kekuasaannya. Apa gunanya menyeretmu keluar kota? Petik 2. Huo Yuhao tertegun ketika dia bertanya, dia tidak ingin membunuhku. Mengapa dia mengancam saya, dan mengapa dia menumpangkan tangannya ke saya? Petik 2. Permaisuri Salju menjawab, aku juga tidak mengerti pada awalnya. Saya hanya merasa bahwa dia tidak ingin membunuh Anda atau menyembunyikan niat jahat terhadap Tang Wutong. Jika tidak, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menyerang berkali-kali? Jika dia tidak menyerah kepada Anda sudah akan ditahan oleh domainnya. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Itu aneh, kalau begitu. Jika Long Xiaoyao tidak ingin menyakiti saya atau Wutong, apa gunanya muncul? Snow Empress, katakan padaku, cepat. Petik 2. Permaisuri Salju berkata dengan dingin, sebelum saya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, mari kita bicarakan kita terlebih dahulu. Anda ingin meninggalkan kami, kan? Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Petik 2.
Huo Yuhao tidak berdaya saat dia tertawa getir, aku tidak punya pilihan saat itu. Apakah Anda benar-benar mengharapkan saya untuk percaya diri dalam menghadapi Dou Luo utama? Saya tidak punya pilihan. Saya hanya tahu bahwa Long Xiaoyao akan menepati janjinya. Racun di belati bisa membunuh Tang Wutong. Saya lebih suka mengambil racun di tempatnya. Setidaknya salah satu dari kita akan hidup untuk menyampaikan informasi. Saya laki-laki. Saya tidak bisa membiarkan seorang wanita menikam saya. Selain itu, saya ingat Permaisuri Es yang menyebutkan sebelumnya bahwa asal-usul Anda telah dikonsolidasikan setelah menyerap esensi es misterius beragam. Bahkan jika aku mati, kalian semua masih bisa menemukan mayat baru. Petik 2. Permaisuri Salju menghela nafas dan berkata, kamu benar-benar bodoh. Ice hanya mengatakan itu. Selanjutnya, dia hanya berbicara secara teoritis. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda secara nyata. Sebenarnya, hidup kami terikat dengan Anda. Jika kamu mati, kita mati. Skydream mungkin masih bisa meninggalkan tubuh Anda. Namun, apakah Anda sudah lupa? Ketika Anda membentuk inti jiwa Anda, dia meninggalkan sisa-sisa asal rohaninya kepada Anda. Itu seperti membiarkan bagian dari rohnya menyatu dengan Anda. Dia sudah menjadi bagian dari dirimu. Jika Anda membiarkannya pergi, apakah Anda masih memiliki hati nurani? Petik 2. Apa? Huo Yuhao tertegun. Permaisuri Salju mendengus dingin dan melanjutkan, berkata, selanjutnya, bisakah Ice pergi? Dia jiwa bela diri kedua Anda, dan kekuatan asalnya ada di tulang jiwa Anda. Jika kamu mati dan dia bisa melarikan diri, dia akan memiliki kurang dari 1% dari kekuatan aslinya. Dia akan menghilang sebelum dia bahkan dapat menemukan tubuh baru. Di antara kita semua, Star Anise adalah yang paling mungkin untuk melarikan diri. Itu karena Star Anise adalah roh murni. Setelah menyerap esensi es, asalnya stabil, dan satu-satunya yang dapat menemukan pemilik baru. Petik 2. Setelah berbicara di sana, Permaisuri Salju berhenti sejenak sebelum melanjutkan, terakhir, aku. Awalnya, gurumu membakar asal akal ilahinya untuk menyelamatkanku, sehingga aku bisa menjadi rohmu. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menangani kekuatan besar saya, mengingat betapa lemahnya Anda saat itu? Asal saya telah lama dikaitkan dengan roh Anda melalui akal ilahi gurumu. Dia menyelamatkan saya dari niat baik. Namun, dia juga mengikat saya untuk menyelamatkan Anda. Jika kamu mati, aku akan menjadi yang berikutnya. Apakah kamu mengerti? Memang itu pertama kalinya Huo Yuhao belajar tentang hubungannya dengan keempat rohnya. Dia merasa sangat bersalah sekarang. Kata-kata Permaisuri Salju sangat jelas baginya. Jika dia mati, semua rohnya, tidak termasuk rumput es misterius bintang Anise, akan dimakamkan bersamanya. Tiba-tiba, wajahnya memerah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mencapai apa yang dia miliki hari ini dengan bantuan rohnya. Namun, dia berpikir untuk menyerah. The Snow Empress mengerang, aku memberitahumu semua ini untuk membuatmu mengerti. Anda tidak hidup untuk satu orang sekarang, tetapi untuk semua orang. Ya, Anda mungkin menghadapi beberapa kendala dalam kehidupan cinta Anda. Namun, Anda laki-laki. Tidak bisakah kamu hidup tanpa cinta? Petik 2. Huo Yuhao menunduk ketika dia berkata, Snow Empress, aku salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Petik 2. Sang Ratu Salju dengan lembut mengakui kata-katanya dan berkata, baiklah, kamu tidak harus bertindak seperti ini. Bahkan, kami tidak marah dengan Anda. Petik 2. Huo Yuhao mengangkat kepalanya lagi setelah mendengar kata-katanya. Tidak marah padaku. Dia terdengar sedikit heran. Ekspresi mata Ratu Salju jelas berubah lebih lembut. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, kami bisa mengerti apa yang sedang Anda alami, dan itu tidak mudah. Bertahun-tahun, Anda telah berkultivasi tanpa lelah dan menghadapi segala macam bahaya. Anda bahkan telah terpengaruh secara spiritual. Sejujurnya, Anda sudah sangat tangguh dan tangguh untuk manusia. Jika itu adalah orang lain di hari lain, dia akan membuat pilihan yang sama juga. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kami dapat memahami keputusan Anda. Anda lelah. Tekanan pada Anda terlalu besar. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang lain. Ingatlah bahwa kami adalah roh Anda. Kami menyatu dengan Anda. Apapun yang Anda lakukan di masa depan, Anda harus menghargai diri sendiri. Itu sama dengan menghargai kita. Selain itu,
Anda tidak harus memperlakukan kami sebagai beban atau keraguan. Kami bagian dari Anda, itu sebabnya kami harus mencoba membantu Anda memikul beban apapun yang Anda miliki, alih-alih memberi Anda lebih banyak tekanan. Petik 2. Mata Huo Yuhao mulai memerah saat dia melihat Snow Empress. Bahkan, di dalam hatinya, apakah itu Sky Dream Ichewom atau Ice Empress, mereka adalah alasan mengapa dia merasa stres. Dia jelas tahu apa tujuan mereka dalam mengikutinya. Jika dia tidak bisa memenuhi mereka, dia akan mengecewakan mereka. Kata-kata permaisuri salju sangat menggerakkannya, dan menyebabkan rentetan jarak terakhir antara dirinya dan para spirit di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Terima kasih, Snow Empress. Huo Yuhao terisak. Panggil aku Snow Lady. Kami tahu Anda lelah. Itu sebabnya kami tidak akan memaksamu di masa depan. Beristirahatlah ketika tiba waktunya untuk beristirahat, dan rilekslah ketika waktunya untuk bersantai. Bahkan melawan lawan yang kuat, Anda memiliki kami. Long Xiaoyao benar. Sebagai ultimate Douluo, ia memiliki banyak cara untuk mengisolasi koneksi Anda dengan Ditian. Namun, dia tidak tahu bahwa Anda dan saya adalah entitas yang sama. Saya bukan semacam Greenhorn. Selama aku ada di sana, aku bisa menghubungi Dewa Bis kapan saja aku mau, dan memberitahunya bahwa kau dalam bahaya. Bukankah Ditian ingin membatasi Anda? Dia orang pertama yang bisa Anda tuju. Anda sebaiknya memanfaatkannya. Itu sebabnya Anda tidak perlu terlalu khawatir dengan keselamatan Anda sendiri. Tentu saja, lebih baik berhati-hati. Petik 2. Baiklah, Putri Salju. Bagaimana dengan Little Bai? Dia masih di Heaven Dow City. Saya berencana untuk bertanya apakah Anda dapat menghubunginya. Saya akan pergi ke Heaven Dow City untuk menemukannya sekarang. Petik 2. Kamu tidak harus pergi ke Heaven Dow City. Permaisuri salju tertawa ketika dia berkata, aku sudah tahu bahwa kamu akan bertanya padaku ini. Ketika Tang Wutong pergi bersamamu, aku sudah memberi isyarat kepada Little Bai untuk ikut. Sebenarnya, aku akan meminta Little Bai untuk pergi jika bukan karena fakta bahwa Long Xiaoyao tidak berencana untuk membunuhmu. Dengan dia di sekitar, Anda seharusnya bisa mundur dengan aman. Petik 2. Di mana dia sekarang? Huo Yuhao bertanya, terkejut. Di luar kota Shrek, permaisuri salju berkata, aku memintanya untuk menunggu di hutan belantara. Pergi dan jemput dia. Setelah itu, saya percaya bahwa fusi Anda dengannya dapat dimulai. Petik 2. Apa? Huo Yuhao terkejut, apa maksudmu? Permaisuri salju mengangguk dan berkata, itu benar. Ketika Anda terluka hari itu, Long Xiaoyao pertama-tama menghilangkan racun dari tubuh Anda sebelum menyembuhkan luka Anda. Menurut kata-katanya, ia ingin menguras jiwa dan kekuatan spiritual Anda, serta energi Anda, sebelum membiarkan Anda mengkonsumsi benda itu. Setelah Anda menyerapnya, efeknya akan menjadi yang terbesar. Petik 2. Huo Yuhao terpana, benda apa? Apa itu sebenarnya? Apa yang Long Xiaoyao lakukan padaku? Petik 2. Permaisuri salju menghela nafas dan sedikit iri ketika dia memandangnya dan berkata, hari itu, Long Xiaoyao memberimu pil naga. Pil naga, apa itu? Dia bertanya, tertegun. Apa? Permaisuri salju terdiam ketika dia bertanya, kamu tidak tahu apa itu pil kebon? Oh, tidak heran. Itu adalah harta di dunia ini yang pada dasarnya tidak bisa kamu temukan. Petik 2. Huo Yuhao penasaran saat dia memandangnya. Dia menunggunya menjelaskan. Permaisuri salju melanjutkan, pil naga adalah pil dari naga. Petik 2. Permaisuri salju tidak bisa membantu tetapi terkekeh setelah melihat ekspresi Huo Yuhao yang terdiam. Aku tidak salah. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Petik 2. Huo Yuhao berkata, itu karena penjelasanmu terlalu bagus. Pil dari naga. Kenapa kamu tidak menyebutnya telur naga saja? Petik 2. Permaisuri salju tertawa, telur naga. Efek dari telur naga bahkan tidak sebesar pil naga. Bisakah kamu membuahi telur naga? Bahkan jika Anda bisa, bisakah Anda menunggu sampai ia tumbuh dewasa? Seekor naga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dari janin menjadi dewasa. Petik 2. Apa itu pil naga, kalau begitu? Tanya Huo Yuhao. Permaisuri salju menjawab, pil naga adalah tubuh energi yang perlahan terbentuk setelah naga raksasa menjadi dewasa. Ini berisi garis keturunan darah naga raksasa, serta kekuatan asalnya. Itu adalah sesuatu yang naga raksasa gunakan untuk mengembangkan indera spiritualnya. Anda dapat mengambilnya seperti ini, pil naga dari naga raksasa seperti inti jiwa dari seorang guru jiwa manusia.
Itu bahkan lebih penting daripada inti jiwa. Kamu harus membunuh naga raksasa untuk mendapatkan pil naganya. Petik 2. Sangat ganas. Mengapa Long Xiaoyao memberiku pil seperti itu? Apa pengaruhnya bagi saya? Huo Yuhao bertanya dengan tergesa-gesa. Kedengarannya itu hal yang hebat. Permaisuri salju menjawab, saya tidak terlalu yakin tentang itu. Namun, saya mungkin pernah mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan seseorang bernama Muen. Muen tampaknya telah meminta bantuan padanya. Itu sebabnya dia memberikannya padamu. Petik 2. Guru, kata Huo Yuhao. Muen adalah guruku. Bersama-sama, mereka dikenal sebagai naga kembar hitam putih. Dia juga seorang Douluo utama, dan master terakhir dari Paviliun Dewa Laut. Dia sangat kuat, dan jiwanya adalah naga suci Radiant. Petik 2. Permaisuri salju tercerahkan, begitu. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan pil naga itu. Anda benar-benar memilikinya dengan baik. Petik 2. Huo Yuhao berkata, Anda belum memberitahu saya apa pil naga digunakan. Permaisuri salju menjawab, efek terbesarnya adalah membersihkan tubuh Anda dan memperkuat darah dan tulang Anda. Sederhananya, setelah Anda mengonsumsi pil naga, tubuh Anda akan menjadi sekuat raksasa naga. Bahkan ketika kamu mencoba menerobos menjadi Ultimate Douluo, kamu tidak perlu khawatir tentang tubuhmu yang tidak cukup kuat. Petik 2. Huo Yuhao tercengang. Sebagai siswa elit dari Akademi Shrek, dia secara alami mengerti bahwa kekuatan fisik seorang guru jiwa berkaitan dengan kultivasinya. Biasanya, kekuatan fisik master jiwa adalah yang membatasi dirinya selama tahap kultivasi selanjutnya. Ini sangat relevan di tingkat transenden Douluo. Seringkali, itu karena tubuh mereka tidak bisa menangani gelombang kekuatan jiwa. Jika permaisuri salju itu benar, apakah itu berarti saya tidak akan mengalami kesulitan mengolah semua jalan ke Douluo utama di masa depan? Bukan hanya hal yang hebat, pil naga ini memang sangat kuat. Guru, apakah Anda meminta bantuan Long Xiaoyao? Jika begitu, mengapa dia dengan gereja Roh Kudus? Saat ini, Huo Yuhao hilang. Dia tidak mengerti perjanjian seperti apa yang Long Xiaoyao miliki dengan gurunya untuk mengarah pada apa yang telah terjadi. Namun, tidak peduli apa, itu bagus untuk mengkonsumsi pil kebon. Karena itulah kekuatan jiwamu mencapai titik kemacetan. Pil naga mengubah tubuh Anda, dan telah mengambil bentuk di dalam tubuh Anda. Kalau tidak, Anda akan meledak, mengingat kultivasi Anda. Long Xiaoyao pasti sudah siap. Dia menggunakan sebagian dari kekuatan pil kebon di tubuhmu, sedangkan sisa kekuatannya digunakan untuk mengompresnya di dadamu. Di masa depan, jika Anda dapat membentuk inti jiwa di sana, kekuatan yang terkandung dalam pil naga akan sangat membantu Anda. Long Xiaoyao telah memberimu hadiah besar. Saat ini, kami benar-benar melihat harapan di dalam kamu. Bukan hanya karena kecerdasan atau bakat Anda. Itu lebih karena kemampuan Anda. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar kata-kata permaisuri salju, Huo Yuhao masih tidak mengerti, dan menatapnya dengan bingung. Kamu benar-benar bodoh. Apakah otakmu berubah menjadi debu setelah ditusuk beberapa kali? Permaisuri salju memutar matanya dan berkata, pikirkan tentang itu. Berapa banyak jenis kekuatan yang ada di tubuh Anda? Pertama, Anda memiliki esensi es misterius berjenis. Saya sudah menyerap sebagian besar esensi es. Anda menyerap sebagian juga, dan itu masih ada dalam darah Anda. Bahkan, itu akan berguna ketika Anda mencoba untuk mencapai peringkat 90 dan menjadi Douluo berjudul. Karena Anda sudah memiliki inti jiwa, jauh lebih sulit untuk membentuk yang kedua. Anda akan membutuhkan energi yang cukup untuk mendukung usaha Anda. Kalau tidak, mengapa Anda pikir saya akan meminta mereka untuk menyimpan semua esensi es? Itu untuk ketika Anda membentuk inti jiwa kedua Anda. Sementara pil naga yang Long Xiaoyao berikan padamu tampaknya mengandung energi lebih sedikit daripada SS kami, itu masih sangat besar. Selain itu, kekuatan pil naga itu jauh lebih mendominasi, dan itu sangat membantu tubuh Anda. Menurut situasi Anda saat ini, Anda harus membentuk inti jiwa Anda yang kedua di dada dan menyerap kekuatan pil naga itu. Dengan cara itu, tubuh Anda akan berevolusi sekali lagi ketika Anda membentuk inti jiwa kedua Anda dengan Dragon Pill sebagai intinya. Sebelumnya, aku menyebutkan bahwa kekuatanmu akan sama dengan naga raksasa. Yang saya maksudkan adalah itu akan terjadi setelah Anda menyerap kekuatan pil kebon, bukan sekarang. Meskipun kamu telah diperkuat, kamu masih kurang dibandingkan dengan naga raksasa sejati. Namun,
Segalanya akan berbeda setelah Anda menyerap kekuatan pil kebon. Bahkan laut spiritualmu akan sama stabilnya dengan naga raksasa pada saat itu, bersama dengan tubuhmu. Ketika Anda melawan Ditian di masa depan, Anda setidaknya akan memiliki peluang. Ini juga berarti bahwa kamu dapat membentuk inti jiwa ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika kamu menjadi Ultimate Douluo di masa depan, dengan pil naga dan esensi es krim beraneka ragam. Oh, Huo Yuhao mengakui kata-katanya. 3 core jiwa terdengar cukup bagus. Saya benar-benar berharap untuk menjadi Douluo utama. Permaisuri salju terganggu. Ekspresi seperti apa itu? Apakah Anda tahu apa artinya 3 inti jiwa? Petik 2. Huo Yuhao bingung dan bertanya, apakah itu dianggap luar biasa? Kekuatan jiwa Ditian tampaknya berasal dari inti jiwanya. Berapa banyak core jiwa yang dia miliki? Petik 2. Idiot. Dengan 2 inti jiwa bekerja bersama, kekuatan jiwa seseorang akan menjadi sekuat milik Ditian. Saya tidak terlalu yakin apakah Ditian memiliki inti jiwa utama ketiga. Dia seharusnya. Ini berarti bahwa kemampuan Anda akan sama besarnya dengan Ditian jika Anda membentuk 3 inti jiwa. Anda pasti akan menjadi manusia terkuat dalam 10.000 tahun terakhir. Petik 2.